Action. Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI Anjay. Oke, Hohihi sudah punya kaos. Wes. Nih, Ini belakang itu. tuh, ini belakangnya nih. Hohihi karena kami HI memegang dunia. Ya, oke, dunia dalam genggam. Genggaman. Dan ini ada Belakangnya? ada megafon itu mengisyaratkan bahwa kita bersuara. Wes, bersuara walaupun tidak mengerti. Walaupun tidak mengerti dan walaupun tidak didengarkan. Iya. Ini Hohihi bawahnya tulisan pilar kelima demokrasi. Silakan bisa dipesan sekarang, ada di Melalui? Ada deskripsi ada. Harganya 130. 130. S sampai double XL. PO atau PO. PO? Oke. PO aja. 1 minggu doang. Iya. Akan berakhir pada 18 Desember. Jadi 1 minggu doang kesempatan untuk memiliki kaos yang sangat bernuansa internasional ini. Limited edition. Limited edition. Silakan Limited edition. dipesan. Udah masuk ke 19. 19. Sudah 19. Shooting golden hour. Golden hour. Bersemangat. Semangat. Semangat. Akan tayang nanti sore ini, kita syutingnya pagi. Pagi akan tayang nanti sore. 19 udah banyak, tapi TV kok kayak semakin meredup. Apa semakin udahlah. takut? Udahlah. Kayak TV semakin takut ya ngeliat Semakin takut kayaknya ngeliat pergerakan kita ya. TV, Iya. hati-hati aja TV. Iya. Tiba-tiba ada set masuk sponsor. Ya, Wah. sulit lagi. Yang episode terakhir udah saya bilang lagi ke teman saya yang Traveloka. Tolong ditonton ini yang terakhir. Yang terakhir. Iya, karena lebih parah itu. Itu orang-orang udah nyangka bahwa Itu Traveloka udah masuk beneran ya? Iya, coba saking softnya. Dan udah ada yang bilang tadinya pakai tiket.com, akhirnya pakai Traveloka. Itu loh. Gila lah. Saking softnya sampai kita yang ngomong aja nggak sadar itu iklan apa enggak ya? Iya. Lo kalau emang nggak mau sponsorin, ucapan terima kasih lah. Ucapan terima kasih di episode kemarin. Itu loh, aduh. Tapi ngomong-ngomong, uang juga sebenarnya udah 2 gepok. Oh, udah? Secara jumlah ya. Iya, Cuman iya. karena ini kita syuting pagi, gue nggak sempat ngambil. Gue udah telepon. Ada nggak gepokan baru? Ada, Pak, katanya gitu. Sisa sitaan pinjol gitu. Wah. Kan yang kemarin kan pinjol disita kan ada tuh yang banyak. Iya. Terus gue lihat juga ada yang ini nih, yang yang suntik invest ke Alkes. Oh, yang bodong. Bodong, ya. Nah, gue salah satunya ada teman gue yang sering itu tuh. Gue lihat tuh di story-nya dia. Promo ini nih. Promoin apa? Dia kena juga dong berarti. Nah, itu nggak tahu dah dia ada apa enggak. Masuknya. Iya kali ya. Apa? Skema Ponzi Katanya, gitu. money game. Iya. Itu kan katanya udah dari lama itu money game kayak gitu. Iya. Tapi selalu ada yang kena terus. Karena dibalutnya beda bentuknya. Iya, karena untuk durasi tertentu masih ada hasilnya. Oh iya, awal-awal. Tapi pada satu titik baru akan berasa karena dia bisnisnya nggak benar. Enggak, karena emang nggak ada bisnis, cuma uang aja muter-muterin uang. Di awalnya ada bisnis yang benar, Lang. Kayak yang itu tuh Alkes APD. Ada. APD-nya ada dia bilang. Gue dengar tuh dari ininya. Lama-lama gue coba naruh uang lebih banyak. Naruh uang lebih banyak sama yang ngambil tuh sama yang apa ya namanya ya, yang membuka kerjasamanya itu di Karang-Karang deh ada bisnis ini. Gitu. Pokoknya kalau mau invest sesuatu apapun, kalau kelihatannya too good to be true, ya sudah pasti too good to be true. Iya. Sudah pasti too good to be true. Udah nggak mungkin beneran dah. Saya dengar, cuma 3 hari bisa untung segini. Itu kan tuh too good to be true. Ya sudah pasti too good to be true. Iya. Udah pasti bohong. Itu dia kenapa yang kena orang-orang pinter. Iya. Orang pinter di sini dalam arti pendidikannya oke, kelihatannya bukan yang bukan blow on lah. Iya. Nggak blow on. Tapi katanya memang kalau karena cinta dan uang, orang pintar tuh bisa jadi goblok. Karena cinta dan uang. Dibutakan oleh dua itu. Bener juga sih. Orang pintar akan bisa jadi goblok. Orang koruptor gimana orang pintarnya sih? Orang dia bisa mengakali sistem sedemikian rupa. Cuman dia melakukan itu kan. Tapi dia kalau itu dia sadar itu korupsi sebenarnya. Iya, kan dia nggak tahu nih bodong. Kalau mana? Tapi yang ngelakuin. Yang ngelakuin yang mana? Yang ngelakuin si apa namanya? Investor apa ya?
Dia yang penerimanya itu apa namanya? Oh, yang bikin skemanya. Iya. Kan dia udah juga tahu sih. bahwa ini ujungnya akan kebongkar. Tapi kan masih lama kebongkarnya Nah mungkin. itu. Awal masih sekarang bisa udah lah. kabur. Kemarin dia baru. Nah, kan udah kabur. Udah kabur ya. Telat gokil, saat orang sadarnya udah kabur. Iya. Itu pinter banget tuh. Iya, Harusnya gitu-gitu iya. difilmin tuh Yang orang-orang. investornya ini ya, yang Iya, pintar tapi Iya, buta karena gimana uang. cara dia kayak yang dulu adalah akun tentang finance yang akhirnya ownernya ketangkep fraud juga nih. Iya. Ada Iya juga kan? siapa ya? Ada. Joska. Iya. Joska nama. Itu wah itu kan kalau ngasih nasihat-nasihat Iya. finance kan kayaknya didengerin orang bla bla bla. Iya. Terus akhirnya menerima apa namanya? Manajemen apa sih? Itulah ngatur duit. financial manager. Ya, ngatur duit. Financial planner. Planner. Iya. Ternyata dicari background orangnya nggak jelas juga. Iya. Ternyata pendidikannya, Iya, apanya. Wah, itu kenapa sih mau nipu-nipu amat nyari duit? Susah karena dia mau jujur kayak kita susah. Anjay. Gitu. Karena kalau jujur kayak kita nih, minta dong Traveloka ini nggak dapat. Ayo TV dong. Ayo TV dong. Itu jujur ini. Ini nggak dapat. Ini kejujuran. Ketemu siapa di Bandung Bang? Apa? Di Bandung ketemu siapa? Di Bandung ketemu siapa? Yang merah biru itu. Ada lah. Ada lagi. Saya kan nonton acara Awe, podcast seminggu Iya. live. Wah itu rame banget yang nonton bang. Eh, Kita sampai ini orang ngobrol loh. Mereka bayar tiket nontonin orang ngobrol. Orang ngobrol tuh Awe sama Pican loh. Luar biasa itu. Kejualnya 240 kalau nggak salah sama undangan. Tiket? Iya sama undangan. Tapi yang datang 190-an lah yang datang. Tapi itu full bang. Dan dari sore udah ngantri. dengerin si Awe sama Pican ngobrol. Ngobrol. Terus gue tanya pas udah selesai. Karena kan gue nonton kan. Gue sambil nonton sambil mikir nih mereka nyiapin bahan nggak ya ini ada ini ya. Pas gue tanya, lu nyiapin bahan nggak? Enggak. Sama sekali nggak nyiapin apa-apa. Jadi yang selalu tahu yang pada bayar 200.000 berapa 150. Awe nggak nyiapin apa-apa sama Pican. Nyiapin nyanyi kan terakhir. Cuma nyiapin nyanyi. Gila. Nah itu kan ada sponsornya. Ketemu saya ngobrol. Nah, ini mumpung kita masih pada jujur loh. Iya. Ketemu saya ngobrol Terus dia sponsornya. Iya. Gimana nih? Kan dia ngomongin soal inilah podcast live. Kan udah 2 kali kan sama Awe kan. Rame terus gini. Gimana nih kita apa bikin Hoi live? Wah dia bilang gitu. Wah. Ya untuk sementara ada di sini dulu. Iya katanya. Itu kan meja dia yang ngomong loh. Bukan saya yang ngomong. Ngomong apa? Itu kan meja masih kosong tuh. Nah. Gepok baru 1. Nah. Karena gue penasaran juga kalau gepokan 1 miliar sebanyak apa ya. Dia ngomong gitu. Nah. Abang Wisnu, Bang Wisnu yang kemarin kita ngobrol, Bang Wisnu. Silakan kontak Rahmano ya. Iya. Rahmano. Iya. Rahmano bisa. Pak Wisnu sesegera mungkin lah. Iya, Sebelum iya. kita nyari-nyari yang lain, kita nyari doang ini. Pak Wisnu warna lihat. Warna udah sama. Seperti yang saya bilang warna udah merah biru nggak perlu ganti-ganti Nggak perlu neon ganti, lagi. iya. Sofa sama. Sofa udah biru merah. Iya. Paling ngasih logo di sini bisa. Iya. Sini, ya atau sini nih kan ada Ini kosong. diganti logo semua juga boleh. Langsung gede. Gede logo gitu. Kita voice over doang gitu, muka kita nggak kelihatan. Gua mau. Iya. Gambar cuma logo brand, Iya, suara kita dong. Suara kita berdua ngobrol. Iya. Ya tapi sebelum brand masuk, ini dulu lah. Iya. Silakan dulu nih. Saweria. Oh iya ya, mana? Sawerianya mana? Kelamaan operatornya ini. Padion Ya, ini ya, di malah tengah di tengah belum lagi. di set. Ya. Padion belum setting. Ya. Padion. Bayar. Kemarin baru dapat pujian-pujian loh ini loh. Iya. Apa namanya timnya? Ya udah. Iya, Nah. Padion nggak bisa dipuji Padion. Iya. Masih pagi loh. Masih pagi loh. Masih pagi. Mungkin karena pagi justru ya. Iya, tapi kan masih baru mulai masih semangat nih. Kecuali udah nanti agak Kita nggak ngantuk. tahu dia malamnya ngapain. Itu dia. Itu dia. Buat kita ini golden hour mungkin. Buat dia kriep hour Malam ini. malam CCS nggak ada? Nggak ada. Oke. Justru kalau nggak ada CCS dia malah tambah curiga. Nah, Ah. kemana nih anak gitu. Gila. Iya. Padion di sini emang kerja di sini nggak bisa macam-macam ya geraknya ya, dipantau terus ya. Dipantau terus. Kondite tuh penilaian tuh termasuk kepada tingkah laku. Iya. Tapi saya lihat air mineral sudah kembali Kembali ke Aqua. Karena udah ada orang yang pengen ngelaporin. Siapa? Ada di komennya itu. Ini udah bisa dilaporin mengenai procurement katanya.
Oh, ada yang komen. Ada yang komen. Gue rasa Rahman gentar juga, akhirnya balik lagi. Akhirnya balik lagi tuh ke aku. Aku balik lagi. Mereknya nih. Ah? Nggak ada mereknya. Ya tapi kan kelihatan. Botolnya kan ketahuan, orang bentuk botolnya tahu lah. Iya. Gue rasa Rahman udah mulai nggak bisa tidur malam-malam tuh. Aduh, ntar kalau gue dilaporin beneran. Yang mana mengenai pengadaan air. Pengadaan air udah diomongin. Karena di sini sistemnya belum baku. Oh, belum. Oh, justru karena sistem belum baku dia masih bisa ngakalin. Itu. Ya beneran ini. Nggak ada petikas di sini. Iya. Beneran ini miniatur dari korupsi. Ini nih, gini nih. Nggak ada petty cash katanya. Iya. Dananya dana talangan. Emang ditalangin dulu sih sama Rahman semua. Iya, ditalangin semua. Iya. Bisa Ya kalau gini juga nggak bisa pakai tender kan, gue harus menunjukkan langsung. Menunjukkan langsung karena di bawah berapa 200? 20.000. Jual ulang ke sini. Beli jual ulang. Tuh dia kalau dia bilangnya begitu kita nggak bisa apa-apa. Jadi yang jual, jadi ibaratnya nih Palapa membeli pada Rahman. Coba kalau kayak begitu ya udah resmi orang dia jualan. Salah sendiri kenapa lo nggak adain pengawasan? Tapi bisa jadi nanti Palapa menunjuk orang lain beli di tempat lain aja. Bisa, nah, itu. lu jadi rugi. Tapi dana talangannya nggak bisa. Oh iya, harus dari Palapa keluar. Oh iya benar. Wah, udah mulai mengakali sistem nih. Kita tiap minggu ngomongin soal sistem bla bla bla, di sini diakalin juga ternyata. Iya. Ya itulah yang terjadi, banyak orang seperti ada kita apa namanya? Semut di pulau seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Bang. Kita ngeliatin korupsi di tempat lain di sini. Di sini ada. Karena kita ke ini. Dia tetap nyangkal nggak ada. Semakin nyangkal semakin ketahuan loh bahwa itu nggak ada. Wah. Boleh di hire finance aja lah. Auditor ya, mau diaudit? Iya di audit tuh. Udah bisa dilaporin BPK katanya mandi tuh. Audit independen lah nanti, ada auditor independen sini. Deloitte, PwC lah nanti datang. Iya, Price PricewaterhouseCoopers. Iya. Waduh. Ya, memang tuh gajah di pelupuk semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat karena kita kealingan sendiri sama. Jadi bahkan kita nggak ngeliat ada gajah ya, karena kita ngeliat abu-abu doang. Ini apaan ya? Pak Abel gimana? Apakah ada pengalaman HI? Ada nggak man gue kemarin man? HI nggak ada. Ada gue juga. Gue terakhir main pingpong aja sih. Gue terakhir ke Bandung makan jukut sih, jukut goreng Bu Imas. Iya. Sukabumi. Oh gua ngapain? Lo water adventure kemana? Oh, Kabupaten Bogor. Oh, so tahu Sukabumi. Iya. Gunung Salak, kaki Gunung Salak itu. Iya. Oh kalau mau dirunut-runut mungkin ya bukan minggu lalu sih, mengenai sama-sama kita dapat dari kementerian ya, kementerian yang sama dengan kementerian yang sama lagi. Kementerian yang sama tapi dengan job yang berbeda. Iya, dan tapi divisinya beda. Divisinya beda. Kebetulan yang gue dapat itu adalah yang dia bekerja sama dengan PBB. Jadi adalah di kita. Ada internasionalnya. Gua memoderatori sebuah acara diskusi yang disponsori oleh PBB. Oh. Oleh kementerian terkait. Iya. Kementerian terkait lagi ngomongnya. Kalau gue kemarin ya adventure aja bang, gue adventure banget sekarang anaknya. Kayak Amazing Race gitu. Jadi ada jalan, ada clue apa gitu. Tapi ngelihat karena itu divisi apa air minum, jadi ngelihat mata air sampai ke reservoir air gimana gitu-gitu. 3 tim, yang satu Bang Rikas, 3,5 tahun host My Trip My Adventure. Udah lihat Instagramnya main jet ski, manjat gunung. Satu lagi Claresta. Dia pernah host juga Jejak Petualang. Wah. Atlet karate. Satu lagi Gilang Baskara. Pesepeda sosmed. Pesepeda sosmed, anak HI. Bacot doang. Iya. Tapi itu kan kompetisi. Saya juara 2. Tuh. Keren bang. Gua udah juara bilang. Satunya Claresta. Gue udah bilang, mungkin waktu lo kuliah HI, itu memang jadi sepertinya lo nggak tahu apa-apa. Tapi pada saat lo ada di dunia nyata, anak HI bisa kompetisi. Bisa. Di segala bidang. Dan itu menurut gue trackingnya, gue nggak expect trackingnya cukup berat trackingnya bang. Dia expect gue tracking gimana sih? Ternyata lumayan cukup masuk yang agak rapet hutannya. Tapi kan harus ada strategi kan? Ada karena disitulah logika HI lo bermain. Harus ada gimana, pos, ada bikin apa. Juara 2. Bang Rikas, host My Trip, My Adventure, juara 3. Sorry. Kalau cuma dada-dada ke drone saya juga bisa. My Trip, My Adventure. Iya. Karena di Twitter udah ada yang mulai menanyakan kita. Apa nih?
Dia mau masuk HI gara-gara ngeliat HOI. Kita harusnya diundang nih nanti kalau ada acara-acara tentang HI gitu Iya, ya. kayaknya sih akan diundang. Iya. Jangan yang jadi diplomat yang gitu-gitu udah biasa. Udah biasa. HI jadi diplomat mah nggak aneh. Nggak ada. Iya, aneh iya, itu. iya. Jadi HI jadi main pingpong. Nah, Lawan latihan pingpong sama atlet, tapi bukan atlet. nah, Mana lagi anak mana HI yang bisa gitu? nggak ada. Latihan pingpong sama atlet Sama kan? Bang? atlet. Atletnya juga bukan kaleng-kaleng. Bukan. Juara Qatar Nah. Open. Nah, lu latihan aja sama dia. Gue latihan aja. Sama anak HI dapat piala belakang itu. Panasonic. Nggak ada lagi. Mana ada? Nggak ada lagi. Kalau cari anak HI mana yang bisa dapat Panasonic? Nggak ada. Ada. Kalau dapat LG mungkin ada. Nah, Sharp mungkin ada. Sharp mungkin ada. Dapat Sharp Award nggak ada tapi Sharp Award ya. Nggak ada Sharp Award. Nah, ya. Gitu Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ya. Ini terjadi tanggal 8 Desember tahun berapa? 80. Oh, John Lennon tewas ditembak 41 tahun yang lalu. 41 tahun Dunia yang masih lalu. berduka. Tahun 1980. Oh. Lo penggemar Beatles ya? Suka tapi bukan yang fanatik banget gitu. Ya, ya. Tapi suka lagu-lagu. Waktu gue SMP SMA gitu, di circle gue itu, circle tongkrongan gue itu terbagi dua nih, penggemar musik antara Rolling Stones sama Beatles. Oh, gitu. oke. Gue kebetulan yang di Rolling Stones, Oh. gitu. Jadi nganggap tuh Rolling Stones tuh lebih apa ya? Lebih rolling. lebih Stones. Lebih apa ya, kayaknya tuh lebih rebel lah gitu. Oh, lebih laki nggak juga? Lebih laki. Lebih laki. Oke. Gitu, karena dia apa namanya? Nah ini yang apa ya? Yang akhirnya kepikiran Apa? idola itu kalau ngapa-ngapain tuh dianggap keren. Gue juga sempet senang Rolling Stones karena wih ini sambil mabuk nyanyinya keren. Gitu. Oh, ya. Ternyata emang ada pikiran-pikiran itu. Iya. Lo kalau jadi panutan, hati-hati sama pergerakan lo karena lo mempengaruhi fans lo. Nah, gue termasuk yang oh iya ya, gue selalu pikir-pikir. Iya, tapi cuma kadang kan mereka itu kan tidak sengaja menjadi panutan. Ya, mungkin mereka hanya ingin bermain musik hidupnya. Iya, betul. Secara tidak sengaja jadi terkenal, panutan. dilihat orang, jadi panutan. Jadi panutan. Bukan dia ngajar-ngajarin, kan dia nggak ngajarin dong. Ayo semua, ayo mabuk sambil main gitar, enggak kan? Nggak ada. Itu dia. Iya, susahnya tapi gitu. Seiring berjalannya perubahan dia akhirnya jadi panutan, walaupun dia nggak kepengen. Iya. Ya ada sebenarnya apa namanya tanggung jawab itu gitu. Oh. Tapi buktinya gue jadi nyontoh. Ada dua nih, satu Rolling Stones, satu Beatles. Walaupun dia sebenarnya juga ada kasus-kasus narkoba ya, LSD segala macam si Beatles gitu. Ada ya. Tapi lebih kenceng kalau lagi manggung mabok. Kayaknya si Rolling Stones gitu. Karena lebih kelihatan banget gitu. Jadi wah dia kayak keren. Iya. Memilih justru itu gitu. Walaupun itu bukan tanggung jawabnya Rolling Stones ya. Bukan. Iya. Tapi kan jadinya kan tapi itu. tetap ada. Benar, itu. ada yang niru pasti. Ada yang niru. Ya. Beatles apa lagu favorit lu, Bang? Beatles itu lagu favorit gue. Judulnya Till There Was You. Till There Was You yang mana ya? There's a bell on a hill and I never heard them ringing. Ada lah gitu. Nah, itu kurang banyak. Lo apa Beatles? Gue mah yang standar-standar aja ini gue. There are places I remember. Apa tuh? In my life. In my life. Karena kalau denger tuh musiknya lucu, ada suara-suara aneh, terus kanan kiri gitu kan stereo tuh. Iya. Kanan kiri. Apaan tuh? Kenapa jadi TikTok dia? Dia tahu ya sih ini. Tiba-tiba lagi di kanan kiri kanan. Dari tadi nggak nyeletuk, tahu kanan kiri. TikTok lagi ngomongin Beatles, Beatles. Iya. Ini ditembak oleh fans 41 tahun lalu, malah oleh fans fanatik. Fans fanatik. Ya. Oh, di-upload drummernya Ringo. Yang masih hidup tuh Ringo sama George Harrison kan? George Harrison, Paul McCartney. Paul McCartney. Masih hidup. Walaupun katanya bukan Paul McCartney yang dulu. Karena? Konspirasi. Hah? Karena konspirasinya. Iya. Jadi yang asli udah meninggal katanya ini orang lain.
konspirasi bang. Lo nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar. Ada konspirasi. Ada. Joe Biden sekarang katanya bukan udah Joe Biden juga ada. iya. Digosipin itu. Ahmad Dhani aja Ahmad ada Dhani, kalau Ahmad Dhani digosipin. gue pernah dengar. Iya. Karena terlalu jauh ininya. Bedanya dari musik Perbedaannya pas dari politik musik kan. pas politik, Nah. iya. Kalau Ahmad Dhani gue dengar. Tapi kalau Ahmad Dhani nggak dibilang meninggal kan? Cuma dibilang meninggal. Dibilang meninggal. Pokoknya udah diganti Ahmad Dhani bukan Ahmad Dhani yang dulu. Paul McCartney katanya iya, itu bukan yang dulu katanya. Tuh orang-orang pada kayak nyamain fotonya yang dulu. Oh iya sih nggak terlalu mirip ya, gitu. Iya udah tua. Ya. Tapi ini memang kalau kata gue ya, Beatles itu begitu bubar yang bisa jalan cuman John Lennon aja ya. Sendiri. Iya. Ya sendiri masih ada. Ya itu juga nggak terlalu seterkenal Beatles gitu. Iya. Lagu-lagunya ya nggak terlalu banyak juga yang gua kenal ya. Mereka tuh kan berhenti benar-benar pas lagi tinggi banget kan, lagi naik-naiknya ya. Bahkan Beatles itu pernah memproklamirkan diri dia lebih terkenal dari Yesus kan. Iya. Coba, ada. Pernah ngomong. John ngomong. Lennonnya ya? Apa? Beatlesnya? Beatlesnya lebih terkenal dari. Karena katanya mereka main musik udah nggak ini lagi kan? Apa? Iya. Isinya cuma cewek-cewek teriak aja tuh. Iya. Ada yang di stadion tuh, bahkan dia katanya nggak denger suara. Dia sendiri. Nggak denger. Ya jadi katanya jadi cuma ngeliat ini nih, tangannya kunci gitar lagi main di mana? Oh lagi pas bagian ini gitu. Kan Iya. udah nggak denger banget isinya teriak. Kalau lihat dari dokumenternya gokil-gokil kayaknya tuh. Iya. Kayak fans K-pop sekarang. Bener. Makanya kan ada yang membandingkan tuh Beatles sama siapa ya? K-pop. Oh enggak, deng. One Direction yang ngerasa lebih ngetop dari Beatles. Mereka ngomong gitu. One Direction. Oh. One Direction-nya bukan K-pop gitu. Tuh kan. Oh iya, Beatles lebih populer. Lebih populer dari Yesus. Iya. Lennon yang ngomong ya. Lennon. Iya. Gila banget ya mereka nih, emang besar banget sih kalau ngeliat video-videonya. Iya. Kan ada yang lagi tayang dokumenternya kan di Disney Netflix. Hotstar. Oh, Disney Hotstar. Malah rekaman-rekaman asli mereka zaman dulu saat lagi bikin lagu apa gitu. Ada rekamannya. Gue juga belum nonton sih, cuma baru lihat trailernya. Oh, di Disney Hotstar sih. Disney Hotstar tuh bisa nggak sih di TV? Kalau TV-nya berbasis Android setahu gue. Jadi bisa dicari aplikasinya. Kalau Samsung nggak bisa. Nah kan kadang-kadang kan Smart TV kan suka ada yang punya OS sendiri kan. Iya. Nah itu tuh nggak ada nanti Kalau aplikasinya. Samsung nggak ada. Belum tentu. Changhong yang bisa. Gitu. Nah ini terjadi nih Netflix nih, gue nih. Apa? Kenapa nih? Netflix gue itu tiba-tiba profilnya hilang. Profil. Oh, yang nama-nama itu. Iya. Ya. Nama-nama itu hilang. Terus tiba-tiba di TV gue yang tidak pernah gue logout, itu ke logout. Oke. Terus profil gue hilang dan gue ganti, dan diganti namanya nih jadi Hoho. Makanya gue langsung nanya ke Dion kan di sini ya, dia sering nonton segala macem gitu. Dion, lu ganti profil gue jadi Hoho gitu. Enggak, udah gue tanya semua nggak ada yang ganti. Termasuk kakak ipar gue yang pakai di rumah sana. Kan bisa nih. Bisa kan karena berapa device kan. Iya. Enggak, dia nggak ngerti sama sekali ganti-ganti gitu. Dan itu terganti profil gue jadi Hoho. Profil lu Jadi diganti nama atau profil lu hilang? profil gue hilang. Ada baru lagi Hoho. Jadi profilnya ada 5 nih. Alatisa, Delisa, Anak lu 2 ya. terus Bini lu? Bini gue sama kakak ipar gue. Oke, 5. Gitu. Yang lu hilang. Yang gue hilang. Ya. Pas gue lihat jadinya ada Latisa, Delisa, Ria, sama Hoho. Yang kakak ipar lu masih ada? Ya itu ganti Hoho kayaknya. Berarti hilang 2 nih. Nggak hilang, cuma ganti nama doang kayaknya. Yang kakak ipar. Yang lu hilang ya? Yang gue hilang. Oke. Gitu, yang gue hilang. Karena ini Hoho, jadi gue pikiran gue antara Rahman sama Dion. Karena Hohi. Karena Hohi gitu. Gue tanya tuh, nggak pernah ganti. Gue tanyain semuanya, tidak ada yang pernah ganti. Kalau semuanya pada jujur, dan gue yakin pada jujur, itu adalah misteri. Karena istri gue juga nggak mungkin lokal. Di kakak ipar lo. Di rumah ini ada berapa device yang pakai? 1, TV. 2, 3, 4. TV semua? Atau ada yang di handphone? Handphone pun gua. Yang lain nggak ada di handphone? Iya. Kalaupun gua lockout di handphone, harusnya yang di situ nggak ke lockout. Iya. Yang di TV gua no. Yang TV kamar. Iya. Nah ini ke lockout terus bisa berganti profil. Yang jadi masalah adalah profil gua hilang sehingga
history gue hilang. Tontonan. Continue List juga watching. hilang, list. Iya, continue watchingnya Hilang. Gue lupa lagi nonton apa gitu. Misteri itu ya. Iya. Jadi ho. Kok kenapa jadi gue bilang gitu. Wah, ini harus bener harus ada audit di sini. Iya. Harus. Udah mulai. Auditnya nggak sekedar soal Sekedar- pengadaan semua. Iya, Semua ada semua. ini isi browser apa kayak semua Iya. diaudit, Bang. Internet coba ini apa? Coba tuh dipakai download terus di sini nih sama Dion. Download apaan nih jangan-jangan ya? Pakai LimeWire yang dulu tuh. Iya. buat lagu. Bajakan. Iya, bajakan lagu. Lagu bajakan tuh. LimeWire ya. Apa istilahnya itu? Torrent. Torrent. Pakai torrent. Iya. Jangan-jangan kan? Coba dilihat deh, cek pada kesedot Ntar lah, kemana. nanti gue audit semua nih. Audit semua nih, semua. Iya. Wah, ini makin berbahaya nih studio nih. Studio. Ternyata diam-diam semua masih iman ternyata. Pelaku semuanya dia diam aja kan. Kalem. Kemungkinan terjadi. Plot twistnya itu. Iya, kemungkinan terjadi. Karena dia satu saat tiba-tiba gue bisa kaget, loh, baju gue dipakai gitu. Iya. Ternyata dia udah berkong kali kong dengan istri gue udah dikasih. Baju Beatles katanya ya. Iya, John Paul Ringo. Lah, ini baju gue yang gue beli nih. Asli lagi. Asli. Kok gini? Dikasih sama ibu. Kacau, jangan-jangan bini gue nih. Yang ganti jadi Iya. Aduh. Oke, kita masuk ke berikutnya di Olimpiade Beijing, Inggris, Kanada, dan Australia boikot diplomatik ikuti AS. Nah ini Oke. menurut gue apaan ya? Dia boikotnya cuma secara diplomatik tapi mengirim olahraga, mengirim atletnya. Gimana sih Lang nih? Oh, memang tapi atletnya dikirim tetap. dikirim. Terus boikot apanya? Boikot, dia nggak mau perwakilan, nggak mau datang ke sana. Oh, saat pembukaan gitu-gitu. Ah. Oh, Olimpiade musim dingin. Tuh, tidak akan mengirim menteri ke Olimpiade musim dingin. Lah iya, lo kirimnya atlet lah. Ngapain ngirim menteri Boris Ngapain? Johnson? Oh. Boris Johnson suruh ini main ski. Tapi dia ngirim juga. Alasannya adalah perselisihan mengenai banyaknya masalah yang membuat hubungan antara Beijing dan London menjadi sangat serius. Pembantai Oh, yang Tiananmen waktu itu Tiananmen. pernah kita bahas juga di sini. Ya, Tiananmen. Oh, terus juga ini apa namanya? Pro demokrasi Hong Kong. Iya. Ada pelanggaran manusia di Xinjiang. Iya. Kalau di Sunda si anjing. Anjing. Nah, itu kan Xinjiang. Xinjiang ya. Iya. Kalau di ini si Sunda anjing. biasa si anjing. Si anjing. Si Kalau anjing. iya. Saya tidak dapat berpikir bahwa boikot olahraga masuk akal. Iya. Karena atlet akan tetap bertanding. Tetap akan bertanding. Iya. Beda kayak di kita kemarin yang nggak jadi berangkat ke Spanyol, badminton. Itu rame tuh. Iya. Alasannya karena Omikron. Tapi kok kayaknya ada yang lain. Iya. Tapi ada satu atlet berangkat Berangkat sendiri ada satu Atas dua. nama? Jarum. Lebih Jarum. Boleh. Oh, All England sih ya. All England. Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia sih ya. Iya. Tidak Ada yang mewakili. kasihan yang dia di luar pelatnas nih, dia di klub, dia udah beli tiket sendiri, hotel, beli tiket, beli hotel apa nggak jadi, batal semua. Karena Ditakut sendirian. Iya kali, maksudnya kan di sana sendirian bang, nggak ada yang pelatih, nggak ada pendukung, nggak ada. yang berangkat sendiri Jadi Jarum. Nah itu Iya. nggak tahu tuh. Gak ada campuran. kok bisa begitu ya? Iya, dia udah beli tiket segala macam di Traveloka. Wah, ntar pokoknya lagi. Sedih sih dengernya nggak jadi berangkat gitu. Tapi ada yang bilang juga yang belain udah emang atletnya kan juga pada capek. Kan mereka berurutan ya kan. Iya. Tanding mulu. Ya kan emang atlet kerjanya itu. Iya juga sih. Iya juga sih. Ya kalau ujungnya sebuah prestasi adalah kejuaraan dunia, harusnya Ya ikut aja. ikut terus. aja. Karena kan masih ada kasus yang sama WADA juga kan, yang Iya. pernah kita bahas soal doping. Doping. Itu juga belum kelar. Belum kelar. Kemarin ada angkat besi yang dapat emas tuh di mana, Uzbek ya? Uzbekistan Iya, atau di ada mana juga tuh gitu. dapat Kejuaraan emas ya. dunia. Akhirnya nggak ada merah putih. Gak ada marah, tapi Indonesia Raya Berkumandang. Berkumandang. Nggak ada merah. Merah putihnya cuma di masker katanya dikit ada. ada di. Sama di jaket apa ada bendera merah putih kecil. Iya. Untuk pergaulan internasional hal-hal yang seperti itu tuh penting ya. Penting. Ya kayak ini nih, Ini. Inggris nggak mau kirim Perdana Menteri. Perdana Menteri. Tapi atlet Tapi tetap. atlet tetap. Oh, iya. Gitu. Itu udah menggambarkan posisi dia terhadap sebuah isu. Sampai kita kan ada beberapa musisi yang nggak mau main di Indonesia kan. Katanya. Bono misalnya. Coldplay juga Coldplay katanya. juga katanya. Ya, karena alasan lingkungan. deforestasi. Iya, ya. deforestasi kayak gitu. Iya, Iya, gitu.
itulah pergaulan internasional. Ya. Iya. Bisa dengan cara-cara nggak usah yang keras-keras gitu. Cara budaya kayak gitu kan. Cara olahraga itu udah kelihatan. Iya. Karena mungkin Inggrisnya nggak mau, kasihan atlet-atletnya kalau jadi nggak tanding karena hanya masalah diplomatik. Atlet tetap tanding, tapi secara diplomatik kita nggak mau ini. Berbalikan sama kita kayaknya ya. Kalau karena masalah ini ya udahlah kita atlet nggak usah berangkat. Mungkin. Ya, kayak PON yang tenis meja gara-gara ada dualisme kepemimpinan. Ya udah nggak diadain aja gitu. Kan kebalik ya harusnya ya. Nggak mendahulukan kepentingan atlet ya. Nggak mendahulukan kepentingan atlet. Kalau yang di atas itu kan tidak olahraga tugasnya. Mereka kan hanya olah angka. Wah. Gitu. Iya. Olimpiade musim dingin. Jadi ini khusus olahraga musim dingin. Iya. Kayak tenis meja di salju. Iya, nggak gitu dong. Bukan ya kayak gitu. Bulu tangkis di salju. Bukan. Berenang di salju. Iya. Dan ininya juga penganannya tuh snack-snacknya putri salju. Iya. Es krim. Pokoknya dingin-dingin lah semua lah. Iya. Ada nasi udah didimin. Pokoknya dingin-dingin. Lu pernah nonton ini nggak film? Ada film namanya Cool Runnings, pernah nonton nggak? Belum. Jadi tentang tim Jamaika pertama yang ikut bobsled. Bobsled itu apa sih? Yang tau nggak lu Bang, yang bentuknya kayak kapsul gini panjang didorong berempat terus masuk ke jalur yang kayak roller coaster. Ya. Itu kan Olimpiade musim dingin. Sementara Jamaika kan nggak punya salju. Itu cerita tentang itu. Katanya kisah nyata itu tim Jamaika pertama. Dia latihannya pakai bobsled di sana. Ada filmnya lucu filmnya. Pakai ini juga. Pokoknya mereka bikin lah atau apa gitu di Jamaikanya latihan karena mereka pengen ikutan itu. Akhirnya kekirim. Ikutan Olimpiade musim dingin. Nah, kocak ya. Ada Jamaika punya ini bobsled tim. Nah, Jamaika punya bobsled tim. Jadi ini orang-orang Jamaika nggak ada dinginnya, nggak ada musim dingin. Tapi bisa ikut. Ini kisah nyata. Kisah nyata kalau nggak salah. Tentang itu tim Jamaika yang ikut bobsled, kayak gitu-gitu. Iya. Jamaikan bobsled team. Tapi olahraga ini gue bingung sih, kan apa yang bisa mengatur kecepatannya? Kan track udah ada, itu nggak ada mesinnya. Apakah dari dorongan pertama yang bikin menang? Terus posisi atau belok-beloknya itu ya? Posisinya ya. Ada aja olahraga ya. Ini kan waktu ya. Waktu, cepet-cepetan. Jadi dia nggak balapan kan? Enggak, satu-satu. Satu-satu, ya. Ini gue sering lihat dulu di dunia dalam berita nih waktu gue kecil. Apa? Olahraga ini? Lagi musim dingin kan selalu ada tuh laporan kalau dunia dalam berita bagian olahraganya tuh termasuk yang paling gue senang. Iya. Nah ini gue lihat. Bobsled. Oh namanya bobsled. Berarti ada kemungkinan Indonesia bisa aja ikutan Olimpiade musim dingin kalau ada olahraga yang bisa dilatih. Ada nggak ya kira-kira ya? Iya. yang jago nih kayak anak-anak bocil-bocil kalau hujan-hujanan juga mainnya ginian kan nih. Di tempat gue tuh pada main pakai ember, pakai ini. Iya, di selokan. Siapa tau diseriusin ya? Diseriusin. Bikin ini Olimpiade musim selokan. Wah. Tapi susah lah, nggak usah nyari Olimpiade yang nggak ada lah. Bulu tangkis yang ada. Bulu tangkis yang ada aja lo nggak kirim. Nah, pingpong aja yang jelas ada nggak ada di PON. Cina yang ketat lagi kirim atletnya. Cina ya karena di Beijing. Ke badminton. Ke Spanyol. Oh, yang Spanyol itu, yang Spanyol badminton. Di Bali dia nggak ngirim. Bali nggak ngirim ya? Nggak Cina, karena lagi tinggi-tingginya. Karantina. Oh. Dari yang Jerman itu karantina. Dia nggak karantina, nggak apa-apa, asal sopan. Ntar ada gak sih pembahasan itu? Ada. Oh, ada. Mau langsung masuk situ? Oh iya boleh. Atau ini dulu? Iya. Kita ini aja. Kita fleksibel ya? Fleksibel aja. Kita elastis. Iya. Karantina kalah dengan kesopanan. Iya. Cuma itu kan judul yang bikin. Kemarin saya sempat baca sedikit sanggahan. Itu kan karena judulnya yang bikin sensasional. Karena sopan tidak jadi di penjara. Tapi kalau dari yang saya baca adalah hal yang lumrah. Ada sesuatu yang meringankan atau memberatkan, ya kan itu hal yang lumrah. Lumrah kan? Ya. Yang meringankan itu katanya karena Royal V-nya kooperatif, dateng langsung ngaku, ya saya gini, saya salah, saya gini, gitu. Yang memberatkan sopannya juga. Nah, yang memberatkan kalau saya baca beritanya ya, yang memberatkan ya itu, yang kayak tadi Bang, dia tuh sebagai contoh public figure. Nah, kan. Yang memberatkan itu karena lu dilihat banyak orang lah, jadi kelihatan lu bisa kabur. Walaupun itu bukan mau lu gitu, sebagai dicontoh orang, gitu. Nah, yang memberatkan itu, yang meringankan adalah dia kooperatif, dia langsung ngaku segala macam. Jadinya dia percobaan 8 bulan. Pokoknya kalau dalam 8 8 bulan itu tidak ada tindak pidana,
Bebas. Bebas, tidak akan dipenjara. Tidak. Sebenarnya itu katanya, gue baca juga itu beritanya. Tapi ditaruh judul jadi karena sopan. Tapi ada nggak sih kata-kata sopan? Si hakimnya? Kalau yang gue baca itu yang meringankan. Coba deh baca dari berita yang bikin rame itu, dari yang nge-tweet CNN Indo. Itu yang headline dari dia yang bikin rame. Coba kita cari nih. Yang di Twitter coba CNN Indo yang sopan. Itu kan beritanya itu yang bikin jadi di retweet banyak orang. Iya. Tapi kalau kata gue ya, walaupun alasannya apapun, karena ini Iya. udah banyak pelanggaran. Pertama dia nyuap. Ya, Suapnya aja tuh harusnya udah diusut. Siapa yang disuap segala macam. Karena udah ngaku juga dia keluarin duit 40 juta katanya kan. Udah diarahkan dari turun pesawat. Udah diarahkan. Berarti kan udah ada konspirasi Iya. tuh, udah ada konspirasi. Yang awalnya dia bilang dia sempat karantina nggak Karantina. jadi, tapi dia bilang ternyata dari awal emang udah nggak mau. Wah, di Udah Wisma nggak Atlet. mau. Nah, sebenarnya dia Wisma Atlet gak sih? Kata foto doang. Kata berita. Foto doang. Iya. Nah ini nih. Hakim Coba nilai ke bawah. Ada yang hal meringankan dan memberatkan. Nah, menjelaskan. Bawah lagi, tolong. Lagi. Hakim mengatakan Hal yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Dah itu. Yang meringankan. Tapi itu yang jadi judul akhirnya. Yang memberatkan, tadi HLV-nya adalah dianggap memberi contoh buruk kepada publik. Seharusnya ia memahami posisinya sebagai orang yang dikenal halayak luas. Dan berhak bahagia. itu mungkin itu yang meringankan. Itu yang Meringankan berhak bahagianya ini mungkin ya. Nah itu tadi Bang, kooperatif, tidak berbelit-belit, bersikap sopan. Iya, selama persidangan. Karena ini apa namanya ya, memicu perhatian yang luas. Jadi apapun yang keluar dari kasus ini menjadi perhatian. Kayaknya satu yang suap itu yang 40 juta tuh udah udah salah. Kayaknya orang-orang juga bakal dapat hukuman dah tuh. Iya. Mungkin yang dihukum yang disuap kali. Nggak ada ya? Enggak juga. Petugas nggak juga? Nggak ada itunya. Kalau dia di penjara, harganya harus penjara. Karena suap penyuap. Kacau negeri ini memang. Wah. Gila. Disuap di penjara nyuap aja. Iya ya. Ih. Ya, intinya itulah. Dapat masa percobaan. Akhirnya yang dijadikan judul karena sopan tidak dipenjara. Iya. Gitu. Padahal dia juga karena kooperatif harusnya. Ya, karena tidak berbelit-belit. Tidak berbelit-belit dan mengakui Ya, kesalahannya, langsung ngaku, ya. segala macam, dan sopan 4. Iya. Dan memang tidak dipenjara tapi percobaan. Kalau kena ada tindak pidana baru dipenjara. Iya. Akhirnya Secara status hukum dia bersalah. yes. Secara status hukum dia divonis bersalah. Iya. Tapi hukumannya percobaan. Iya. Gitu. Ya, akhirnya banyak yang banding-bandingin kan, sama yang Nenek-nenek. Ya. gitu. Cuma curi dua singkong Iya. dihukum 2 tahun misalnya kayak gitu. Cuma ya itu kalau menurut gue nih agak ada peran pemilihan judul berita tadi. Benar. Dan Menggiring. tahu kebiasaan orang Indonesia adalah melihat judul. Iya. Padahal di Twitter udah dikasih tahu kadang-kadang kalau kita mau retweet nggak mau dibaca dulu. Suka ada kan dari iya, Twitter tuh. iya. Baca dulu nggak yakin mau langsung retweet gitu. Ya. Itulah. Jadi agak framing. Walaupun itu tetap salah benar. Salah dia. Ada suap udah jelas. Vonisnya pun vonis bersalah. Iya. Cuman hukumannya ini. Itu orang jadi ngeliatnya kan, oh bisa dibeli. Wah, hukuman wes. Iya. Nggak bisa dibeli karena nggak ada yang jual. Hah? Hasilnya ketebak pasti. Hasilnya ketebak. Keren Kacau. banget. Rawan udah mulai bisa menganalisa sebuah kasus dia. Nggak ada menggiring opini juga, menggiring opini. Hasilnya ketebak. Oh iya. Emang nggak akan dipenjara gitu ya. Iya. Jadi juga Buna juga udah mulai aktif di Instagram. Dia Udah dikit-dikit lah, walaupun belum titik-titik. belum. Story-nya belum banyak. Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat nih, judulnya juga nggak salah. Iya. Memang ada dalam penilaian hakim. Iya. Hakim nilai Rahel V-nya sopan. Sehingga tak dihukum penjara. Nah, sehingga tak dihukum penjaranya yang agak-agak ini yang ya. agak-agak ada benernya juga. Iya, karena bener sopan adalah pertimbangan. Yang meringankan. Yang meringankan. Tapi bukan karena sopan satu-satunya. Betul. Gitu. Bukan hanya karena sopan. Akhirnya nggak dihukum penjara. Tapi banyak orang termasuk gue sih ngerasanya hal yang meringankannya itu harusnya cukup
kooperatif. Gimana ya? Agak bingung juga sih emang ya, hakim punya kuasa sendiri. Iya, dan pasti mereka punya apa ya, pertimbangan Pertimbangan lah. sendiri, Yang lebih gitu. ngerti soal perhukuman. Hukuman ya. Ini nuntutnya juga segini juga. Tuntutannya berapa? Dendanya berapa kalau ternyata ada tindak pidana 50 juta ya? Ini udah bayar 50 juta ini. Oh udah. Udah, denda 50 juta. Oh, tapi kan kalau yang di masa percobaan dia ngelakuin tindak pidana 4 bulan, 4 bulan plus kurungan. denda lagi enggak? Enggak. Enggak, ini bayar denda 50 juta. Plus percobaan 8 bulan. Iya. Oh, bayar plus Bayar. percobaan. Kalau ada tindak pidana dihukum 4 bulan. Oke. Dia apa aja nih? Dia harus hati-hati Buna ya. Harus hati-hati. Hati-hati nggak Dan pengapain. ini jadi pelajaran untuk semua lah. Untuk semua. Semua, mau lu public figure, mau biasa. Karena ada Orang baru biasa. lagi nih yang Ahmad Dhani sama Nah, ini saya belum dengar nih beritanya. coba nih. ada beritanya juga nih. Ahmad Dhani pulang dari, Turki. tapi Ahmad Dhani yang asli apa bukan? Nah, itu. Nah. Ahmad Dhani kan dianggap cloningannya. Ahmad Dhani Karena pulang yang dari asli kan namanya Ahmadi. Ahmadi. Ahmad dan I. Aduh, itu masih lucu aja. Kenapa Bang. jadi Ahmadi ya? Ahmadi, Ahmad dan I. Satgas buka suara soal dugaan Ahmad Dhani Tak tak karantina. Coba, ini baru nih berarti ya? Baru 19 jam lalu. Oh, kepulangan Ahmad Dhani dan keluarga sama istri 10 hari. Tidak menjalani karantina 10 hari habis dari Turki. Ya. Juru Iya, bicara iya. Satgas, mati seluruh WNI. Mana nih berita ini Ahmad Dhani-nya nih? Kedatangan pelaku. Mana yang diduga kaburnya mana? Kok bisa tahu diduga kabur? Mana sih? Dugaan Ahmad Dhani tak melakukan karantina bermula unggahan akun Instagram Ada. Adam Denny. Ya. Oh, Adam Denny yang sama Jering ya kemarin kan? Oh, Membagikan DM pengguna Instagram lain. iya. Jadi begini nih, kalau yang gue baca ya, Iya, iya. si Adam Dhani ini nggak lihat. Oh, ini ada nih. Nah, Ini ada screenshotnya nih. Iya. Kita baca ya. ya. Ada DM ke Bapak Ahmad Denny itu. Dan ini. Adam Denny kok Ahmad Ahmad Denny? Dhani. Kenapa jadi Ahmad Denny? Adam Dhani dong ini. Sorry, Adam Denny. Ya. Saya bertemu dengan Mulan Jamila, Ahmad Dhani, dan semua anak-anaknya di Cappadocia, Turki. Oh, itu yang banyak Balon-balon. Udah pernah Bang? Situ? Belum pernah. Oh, belum pernah. Gue ke Turki belum pernah gue. Oke, keren udah pernah. Gue juga belum. Katanya Gue kira keren. udah pernah. Kapan kita ke Turki? Oh, Nah, langsung. ya tergantung Traveloka. Tergantung Traveloka. Di Cappadocia, itulah bacanya ya. Turki pada tanggal 2 Desember 2021. Kebetulan saya satu bus dengan keluarga beliau dijemput dari hotel, walaupun dijemputnya di Spasi ini ya, agak Iya. salah. Dijemput dari hotel. Kalau ini ya kita harus berikan edukasi juga. Kalau kemudian diikuti dengan kata kerja itu Iya. harus disambung. Iya. Gampangnya gini aja, kalau tempat dipisah. Dipisah. Udah. Di belakang, di depan, di rumah. Iya. Kalau di mana? Nyambung nggak? Dipisah setahu gua. Setahu gua ya. Iya. Di mana? Di Atau mana tuh tempat. harus dipisah ya? Iya. Ya. Kebetulan saya satu bus dengan keluarga beliau dijemput dari hotel menuju ke tempat naik balon udara. Saya tiba kembali ke Jakarta pada tanggal 5 Desember 2021. Sesuai dengan peraturan pemerintah, saya pun menjalani karantina 10 hari. Hari ini hari ke-7 karantina saya. Oh, dia DM sambil hari ke-7. Di karantina. Tetapi pada tanggal 9 Desember 2021 teman saya memberi informasi kalau temannya itu, wah ini udah mulai temannya Iya. teman. Iya. Informasi bukan dari tangan pertama ini. Biasa. Iya. ya. Teman saya memberi informasi kalau temannya itu bertemu dengan Mulan Jamila dan Ahmad Dhani di Mall Pondok Indah. Dan pada hari yang sama anaknya Al Ghazali dengan pacarnya nonton di bioskop. Dan pada hari Sabtu 11 Desember Al Eldul naik helikopter keliling Jakarta yang disponsori oleh 3 Second. Oh, udah ada brand yang terlibat di sini. Karena dia mendarat 5 Desember kata yang DM. Iya kan, kembali ke Jakarta 5 Desember. Iya kan, rame-rame. Dia. Tapi satu rombongan. Tapi Ahmad Dhani nggak tahu. Oh iya juga ya. Siapa tahu Ahmad Dhani pulang duluan. Iya. Tapi kalaupun pulang duluan masih dalam Iya, Karantina. iya. Ya. Pondok Indah Mall. Ini apakah benar masih nih? Masih. Wah. Dibantah. Berdasarkan informasi yang diterima oleh pengacara Ahmad Dhani, keluarga tidak berpergian dan melakukan karantina sesuai ketentuan. Tuh. Karena ini juga informasi dari orang. Iya, dan DM Informasi dari orang yang ada di karantina yang mendapat informasi dari teman. dari temannya yang melihat
Ahmad Dhani di Pondok Indah Mall. Ahmad Dhani di Pondok Indah Mall. Nggak bilang lagi Pondok Indah Mall berapa. Nah, karena Pondok Indah Mall 3 udah ada masalahnya sekarang. Ada 3, ada Street Gallery. Ada 4 Street Gallery, berarti 4. di situ. Yang mana? Yang mana nih? Siapa tahu orang yang mirip Ahmad Dhani. Bener. Ya kan? Di awal udah kita bilang Ahmad Dhani itu kita udah ngomong dari konspirasi. Apakah yang lo lihat adalah Ahmad Dhani yang dewa apa yang dewe? Kalau dia berpergian sendiri dewean dia. yang dewe. Yang dewean. Kalau 19 ya kan dewa. Kata dia sama Mulan katanya perginya, berarti nggak dewean. Iya. Ya siapa tahu kan dia kan orang pakai masker. Aduh, orang pakai masker dia lihat. Nah, kan pakai masker. Bener. Tahu dari mana kalau itu Ahmad Dhani? Siapa tahu mirip. Iya. Emang dia tarik maskernya turun? Atau dia pakai yang topi yang begituan tuh yang sengaja yang model dia. Oh, yang tinggi. Yang tinggi. Jadi kelihatan kalau itu Ahmad Dhani. Kelihatan itu Ahmad Dhani. Iya, terus pakai baju yang apa sih? Yang kayak tentara itu, ya. Kalau lo nonton bioskop kan lah. Nonton bioskop sama pacarnya tahu dari mana? Atau ngeliat dari story kali. Tapi yang itu yang naik helikopter? Bisa Ada jadi kan ada di sosmed pasti dong kalau naik helikopter. Ya gitu dah. Wah itu dah. Ya. Masalahnya sih yang DM ini kan dia pulang tanggal 5. Tapi kan dia nggak tahu dia nggak ngomong Ahmad Dhani apakah bareng. Iya, tapi kalaupun terjadi paling Ahmad Dhani harusnya pulang tanggal 3 kalau paling cepat ya. Karena tanggal 2 dia masih pergi ke balon-balon udara. Iya, masih di Cappadocia. Ya. Siapa tahu pas naik balon udara itu Ahmad Dhani terus Langsung ke Jakarta. mendarat di PIM. Nah, Tapi kan tanggal 12 juga belum. tanggal berapa itu? Tanggal 2 Ketemu tanggal 9. Tanggal 9. Oh iya belum sih. 10 hari kan karantina. Kalau tanggal 2 dia pulang sampai tanggal 12, tapi tanggal 9 sudah di Pondok Indah Mall. Sebelah sudah naik helikopter. Di Pondok Indah Mall di area 51 katanya. Aduh, Bisa ngerokok. Atau di ini, di PIM 1 yang toko barang antik yang nggak jelas itu. Yang tutup kan? Udah nggak ada sekarang. Iya, di depan area 51 kan? Iya. Iya kan? Itu aneh tuh Bang. Dari Iya. gua SD tuh nih. Dia Toko apa yang mau apaan? dijual-jual ituannya tuh? Udah gitu ada yang paling serem yang ada patung kaki-kaki depan Iya. itu tuh. Semua orang tahu. Udah tuh. ditutup tuh sekarang. Udah nggak ada kan? Itu. Sampingnya tuh yang jualan baju-baju apa ya waktu itu? Kota busana gitu ya. Eskalator kan. Pokoknya Dekat eskalator kecil ya, Iya, buat naik ke eskalator, iya. Skywalk. nah itu eskalator juga aneh tuh. Kecil banget. Kecil banget cuman berapa kali ini. Kenapa ya? Ada yang lebih kecil lagi Bang, tau nggak? Apa? Di Sensi. Dan jadi emang. Yang di lobby, bukan lobby yang depan, yang samping. Yang dekat Starbucks. Nah, Kan banget. Kan ada lobby depan Sensi itu ada yang SCTV kan masuk SCTV. SCTV. Ini Ada lobby lagi kan? iya. Di lobby itu ada eskalatornya dikit. Di luar ya di Dari kanan. yang dari luar ya. Iya kan ada kecil banget. Itu sama pendek. Iya, sama. pendek banget ya, palingan cuman 4 atau 5 anak tangga dah. Cek nyampe. Iya. Mungkin untuk yang orang tua. Oh iya, benar. Masuk akal nggak tapi kalau buat orang apa enggak? Tetap nggak masuk akal. Bisa sih masuk akal Tapi juga. itu pendek banget, Iya. bener. Dia memikirkan untuk orang tua mungkin. Yang di Skywalk juga pendek. Iya. KFC itu emang pendek banget tuh gue. Setiap lewat situ gue selalu ini buat apa sih sebenarnya begitu. Setiap lewat situ gitu. Iya. Gue pengen sambil jalan juga kayaknya nggak enak. Gak? Iya. Kalau sambil jalan kayak langsung nyampe tuh. Nyampe. Iya bener. Iya. Eskalator kecil banget ya. Bunda gimana Del? Ya Buna gimana? Jadi nggak tahu lah. Ya yang pasti Ada- Bunda berhak bahagia. Iya, tapi ada peran itu tadi judul yang Judul. terlalu itulah. Iya, memang dan pinter. Dia Mengolah. nggak mengolah itu bener. Benar Judulnya ya. bener. Benar. Sopan benar. Heeh. Nggak di penjara ya. Makanya ada yang bilang pemilihan kata itu bisa benar, tapi lo mengarahkan orang ke tempat yang nggak benar. Memframing Oke, orang ke tempat yang nggak benar. benar, iya. Pemilihan katanya hakim nilai Rahel V-nya sopan sehingga tak dihukum penjara. Benar. Dan itu juga nggak bohong tuh Nggak beritanya. bohong. Benar. Beritanya nggak Tapi pemilihan kata-katanya. Pemilihan kata-katanya seakan-akan hanya gara-gara sopan, akhirnya nggak dihukum. Wah, tapi jago banget ya Jago. yang bikinnya. Iya, tapi akhirnya banyak yang baca kan. Tapi ada yang jadi komen-komen bilang CNN ini kan satu grup sama Detik. Detik. Nah, Rahel kan belum lama sempat rame di DF. Detik Forum. Karena Wah, di Detik Forum tuh dia dihujat habis-habisan, Bang. Detik Forum tuh ngomongin dia lah. Pokoknya kayak ada forum yang emang khusus dedikasi untuk jelek-jelekin dia lah. Gitu. Terus Rahel V-nya tuh kayak mau mengobrak-ngabrik DF itu, Detik Forum. Katanya ada yang bilang gitu. Wah, CNN mah mungkin sakit hati kali sama Gara-gara Detik Forum. Jadi dibikin headline-nya yang
provokatif gini gitu. Ya Bunda sempat bikin sayembara tuh ya, head speech. Iya. Yang Bunda sayembara apa? sempet ada cewek gitu sampai di post fotonya, di doxing lah. Sampai bikin sayembara siapa yang bisa nemuin apa sih alamat segala macam, dia mau kasih apa gitu. Salah juga sih kayak gitu. Abuse of power. Yes. Walaupun powernya nggak lo cari-cari juga, ternyata dapat sendiri. Iya. Ketenaran, famous itu sebuah. Tapi ya jangan di-abuse. Jangan di-abuse. Ya, karena bahaya kalau di-abuse. Segala sesuatu yang ada abuse-nya itu bahaya. Nah, Bahkan termasuk guru di pesantren. Kalau sudah abuse of power, bahaya. Wah. 21 orang ya? 12 berapa? Berapa sih? 12 atau 21 sih? 12 santri. Nah, tapi ada yang bilang itu bukan pondok pesantren, itu boarding school. Asrama juga, tapi juga. bukan pesantren, boarding school Islam gitu. Nah, pembinaan katanya juga nih akhirnya. Nah, coba nih, ternyata bukan pimpinan, katanya kepala sekolah. Oh, ternyata bukan pimpinan ponpes, mungkin pimpinan boarding school. Nah, itu kan Coba macam-macam kita lihat. ini nih. Iya. Heri Wiryawan, HW viral di media sosial sejak kemarin. Dia adalah seorang guru pesantren. Guru pesantren di sini. Dilakukan di yayasan pesantren. Setelah keterangan yang mencantumkan tempat tinggal. Dago biru, di mana dago biru? Di mana gue? Tak tahu ada birunya dago. Emang ada warnanya apa aja? Coba bawa lagi terus. Karena tadi kan judulnya ternyata bukan Pimpinan ponpes. Coba apa nih ternyata nih, belum ada nih hasilnya. Ternyata apa dia? Terus atas man, dia pernah ngajar di lembaga. Di kelas ini. Sudah lama sekali, sekarang nggak tahu di mana tempat tinggalnya. Jadi daerah rumahnya ini. Ya udah nggak tinggal di dago biru itu lagi. Oke. Coba ke bawah lagi. Terus guru pesantren janji manis bakal sampai kuliah mengerti baru ini jadikan anak kalau jadi kepoluan aja dicekoki mana nih, nggak ada. Ternyata apa dia? Biar orang scroll terus ke bawah emang. Iya, pinter ya. Iya. Bukan pimpinan, nah ini dia nih. Bukan pimpinan pondok pesantren, ke bawah coba. Udah ada judulnya nih. Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung, Aceng Dudung, mengatakan pelaku kerap mengaku sebagai pimpinan atau pengurus dari Forum Pondok Pesantren Bandung. Karena terima yayasan yang dikelola, pelaku memiliki sekitar 30 santri. Oh, sebenarnya dia sebagai Pokja. Pokja apa? Kelompok kerja. Kelompok kerja, tapi suka mengaku sebagai pimpinan. Oh. Kemarin berita bilang kepala sekolah. Iya. Wah, inilah saat dimana masa pengen cepet-cepetan soalnya berita, iya kan? Betul. Bukan bener-beneran. Iya, nggak usah berita kita pun kadang-kadang sebagai netizen pengen cepet-cepetan dalam melaporkan, ngasih tahu sesuatu apa. Tapi faktanya kadang belum kebuka jelas nih apa sebenarnya. Yang jelas oknum tersebut sebagai penunggu sekaligus pengelola rumah tahfiz di daerah Antapani. Pengurus santri lebih kurang 30. Iya. Mengaku. Tapi memang kalau baca beritanya tuh emang bener sih bikin setan minder sih. Iya ya, gokil ya. 12 orang. Terus dilakukannya pernah beberapa kali. Iya. Bahkan katanya saat lagi mengandung atau saat lagi haid pun tetap. Iya. Terus anak-anaknya yang udah lahir dipekerjakan apa ya? Dibilang jadi yatim piatu, akhirnya nyari donasi. Itu kan bener, ini setan aja minder liatnya. Iya. Setan diskusi dulu kali sama dia. Gue mau ini kira-kira bagus gak nih gitu. Kurang jahat lah. Gua aja begini gitu. Kacau dah. Kadang kan suka ada meme yang gitu kan, meme yang ada setan lagi duduk, gua lagi disalahin, ada meme yang gitu kan. Ada. Iya. Jadi sebenarnya menurut lu Bang, apa yang dilakukan manusia yang jahat-jahat tuh wajar nggak kita menyalahkan setan atau emang orangnya aja? Pasti gara-gara setan. Membisikkan. Cuman keputusan untuk melakukan atau enggak tetap di manusianya. Tetap di kitanya. Disitulah adalah kebebasan memilih sebagai manusia. Lo mau milih, kan selalu ada dua pilihan. Ya. Lo lakukan atau tidak. Itu aja sebenarnya. Lo lakukan atau tidak. Kalau bisikan setan lebih kenceng dan lebih
bisa lo terima, akhirnya lo melakukan pekerjaan setan. Iya. Karena godaan akan selalu ada. Selalu ada. Orang udah dijanjikan kan, boleh gue dimasukin neraka gitu kata ini. Tapi tolong tangguhkan umur gue sampai ini supaya gue bisa menggoda. Udah diokein. Oh, Gitu. iya. Memang tugasnya menggoda. Udah bertugas menggoda. Iya, tapi yang eksekusi bukan setannya. Bukan setannya. Yang eksekusi manusianya. Kalau orangnya kerasukan setan jadi mengeksekusi enggak? Nah, itu kan masih ada perdebatan mungkin Iya. bisa. Kayak bulan puasa aja setan dibelenggu. Nah. Tapi masih ada yang nggak puasa. Nah, berarti gimana tuh? Harusnya setan dibelenggu oleh kita. Oh, bukan berarti setan di mana-mana dibelenggu. Harusnya pada saat berpuasa setan itu dibelenggu oleh kita karena kita berpuasa. Gitu. Oh. Masa iya benar. bulan puasa setan cuti? Iya. Bulan puasa Ramadan nih cuti dulu nih kita nih nggak goda. Sebanyak itu setan nggak kerja semua. Nggak kerja, nggak mau ngapain. Lu ngapain aja selama bulan ini daripada ngobrol tuh setan. Buktinya kita lihat di bulan puasa tetap ada kasus apa, tetap ada apa. Tetap ada yang nggak puasa aja. Iya, tetap ada yang nggak puasa aja. Oh, warteg tetap ada. Benar. Iya, tetap ada yang nggak puasa. Artinya kan tergoda oleh bisikan setan. Berarti lo tidak bisa Membelenggu. Oh, iya. Si Benar, masuk akal. Si kitanya harusnya membelenggu. Iya. Tetap mungkin itu semua godaan setan, tapi ya tetap kita terakhirnya Iya. yang melakukan. Iya. Karena saat bulan puasa kan penuh kita. Ibadah itu penuh. Iya. Dari sholat 5 waktunya terus sholat tarawahnya Taraweh. nggak berhenti ibadah gitu. Iya, harusnya nggak ada waktu untuk Harusnya melakukan hal-hal iya. jahat. Dalam keadaan lapar ya udah lo Iya. istirahat aja nggak usah ngapain gitu. Iya. Nggak boleh marah, nggak boleh ini. Iya, ya udah. nggak boleh marah. Harusnya memang nggak bisa berbuat jahat gitu. Tidur ya. Misalnya dalam Enggak nih, enggak tidur. Langsung ganti, langsung gerak layarnya. Langsung gerak. Itu lagi ada ini loh, pengetahuan baru dari Bang Abdel soal setan, soal apa. Bosen kayaknya. langsung. Itu berarti kena godaan nggak, Bang? Godaan setan. Kena godaan nggak? Iya, kena godaan setan dan diamini. Udah diemin aja. Lu dulu kayak senderan. Iya, senderan. Gak usah diganti-ganti kameranya, udah master aja kan, master juga kelihatan. Gitu. Tapi yang ngelakuin terakhir tangannya Dion, bukan tangan setan bukan kan? tangan setan. Karena setan itu kalau lo nggak bisa menggoda untuk tidak melakukan yang wajib, Iya. dia tuh akan menggodanya terus turun gitu. Gimana maksudnya turun? Misalnya gini ya, gue goda setan nih untuk nggak sholat yang wajib ya. Oke. Ternyata dia masih sholat, gitu. Terus habis itu udah dia kan yang wajib. Terus tadi mau sholat sunat, udah nggak usah ngelakuin sholat sunat. Ternyata masih dilakuin. Ternyata masih dia lakuin, gitu. Sampai di urutannya gue kurang terlalu apa, tapi sampai di urutan terakhir yang digoda adalah hati lo. Lo sholat karena ria. Ya udahlah sholat aja lo. Percuma sholat lo. Iya. Ya udah sholat aja. Sholat nih. Ya sholat deh. Sholat, cuman digodanya. Keren lo. Orang-orang bisa ngeliatin lo jadi soleh. Oh iya ya. Orang ngeliatin gue gitu. Wah, bener ya. Manajemen setannya begitu. Luar biasa. Nggak berhenti. Iya. Lo gue goda supaya nggak sholat. Dia sholat, udah berhenti. Enggak. Godain lagi sampai terus aja. Sampai ujung-ujungnya gitu. Semua dilakuin, semua sholat apa iya, tapi digodainnya. Digodainnya di hati lo. Ya, bagus nih ibadah terus. Biar dilihat. Taruh handphone di depan biar foto lagi ibadah. Sambil live IG. Ya. Oh. Keren juga manajemen setan ya. Bahkan ada juga yang gue denger nih, kalau hubungan cewek cowok ya, lagi pacaran lo akan digoda untuk tetap pacaran. Maksudnya gimana tetap pacaran? Tetap langgeng pacaran sehingga lo melakukan dosa. Oh, oke. Pada saat menikah, lo digoda untuk bercerai. Gitu. Jadi maunya apa setan sebenarnya? Ya pokoknya gak akan berhenti. Bahkan kalau ada setan, setan yang bisa menggoda rumah tangga sehingga itu bercerai, dia dapat penghargaan dari raja setan. Beneran? Iya. Gue baru tahu. Lo baca deh ini deh. Merusak rumah tangga itu mendapat kredit tertentu dari manajemen setan ini loh. Tapi apakah sudah pasti semua perceraian adalah karena setan? Mungkin.
Ada kesempatannya. Kan ada juga orang-orang Karena apa misalnya? misalnya orang yang kita lihat ya, Ya. yang kita lihat kayaknya emang ya udah cerai untuk ya udah baik-baik aja, kita emang kayaknya emang semua sebagai suami istri nggak cocok, ya udah tapi anak tetap kita urus bareng, tetap baik-baik, tetap Oke, itu kan silaturahmi. setelah cerainya. Tapi menuju cerainya, apa penyebabnya? oke. Pasti ada pasti godaan ya. setan. Berantem aja emosi kan udah masuk setan di situ. Setan loh ternyata dia. Ngomongin siapa? Ngomongin setan gitu. Kata setan, emang iya gitu. Mendapat penghargaan dari Raja Setan. Coba ini nih. Tahu gue takut salah ya. Tapi gue pernah mendengar ini dan sering gue mendengar ini. Tapi gue mau nanya juga bang, kalau tadi dia godain, kalau orang yang masih ngelakuin ibadah, dia godain terus sampai hal terkecil. Iya. Gimana kalau orangnya dari awal sudah tidak melakukan? Misalnya, udah nggak usah ibadah. Ternyata bener dia nggak ibadah. Iya. Setan godain apa lagi? Ya masih dong, tambah. Lu daripada nggak ngapa-ngapain sini. Oh Gitu. terus aja pokoknya. Dia Terus. padahal kan udah berhasil setan. Udah berhasil setan. Tapi tetap godain. Tetap godain, nggak berhenti dia. Nggak ada berhentinya. Tuh, misi terbesar. Misi terbesar setan adalah Yang tadi dong. Ini kan dari Ustaz Hidayat nih. Oh yang ini. Iya kan ini judulnya tuh misi terbesar tuh. Misi terbesar setan adalah menceraikan pasangan suami istri. baru tahu gue. Tuh. Iya kayaknya cerainya ya. Tapi menurut gue memang menuju cerainya itu setan macam-macam. Karena perselingkuhan misalnya karena Misi apa? terbesar setan. Kalau bukan misi itu artinya pernikahan ini perkara, kalau bukan tentu bukan itu setan. Jadi tujuan dia memisahkan suami istri. Karena menuju perceraiannya itu sangat banyak kemungkinan Tapi misi terbesar dosa-dosa. loh bang katanya. Iya. Berarti untuk yang belum nikah dia godainnya adalah Supaya untuk jangan nikah. Bukan nikah. Nikah. Lo tetap di apa namanya? Dikasih ini berbuat dosa dalam ini. Kan pacaran dosa kan? Iya. Nah, itu di ini. Misi terbesarnya adalah menceraikan. Gitu dapat penghargaan katanya. Oh. Tuh disampaikan oleh Nabi ini benar. Tuh, Misi setan. Saya baru tahu ada misi setan yang terbesar adalah menceraikan. menceraikan. Ya. Itu dia Ada juga nih yang ini, ceraiin. orang yang bilang udah cakep, bininya cakep, lakinya cakep, tapi selingkuh sama yang Lebih jelek. lebih jelek. Nah itu apa? Setan juga tuh. Yang lebih jeleknya setan? Bukan. Oh. Ya pasti yang paling jelek setan. Yang paling jelek itu setannya tuh gitu. Setan lo udah jelek juga kayak gitu. Saya emang setan lo gitu. Sorry. Iya. Misalnya ada kayak gitu. Kenapa? Ini kayak sempurna nih pasangan ya. Sempurna. Kenapa masih selingkuh sama Iya. yang di bawahnya? Oh gampang kata setan. Apa? Gue membalikan mata si laki-laki Iya. untuk melihat bahwa cewek itu cakep aja. Si yang selingkuhan ini. Selingkuhannya. Untuk selingkuh memang ada. Mas coba lihat lagi mas. Kenapa selingkuh? Dibalikin mata. Dibalikin matanya. Ngeliat otak dong kalau dibalik. Bukan secara harfiah. Iya, iya. Masa jadi dibalikin kelihatan jadi yang tengahnya putih? Ditukar. Tapi dia ngeliat istrinya tetap cakep gak? Enggak. Selalu ada kurang dari si istri. Selingkuhan lebih jelek masih paling indah. Kenapa selingkuhan lebih jelek? Kenapa selingkuh itu enak? Kenapa selingkuh itu enak? Ada di Google nih nyari. Kenapa nih. selingkuhan itu lebih jelek? Begini ya. Karena selingkuhannya lebih jelek. Tapi ntar nggak ada hubungan Sama sama setan setan. ya? Nggak ada nih mah cuma 5 alasan cowok selingkuh. Setan aja deh, setan atasnya tambahin. Kenapa selingkuhan lebih jelek? Setan. Nah, setan setelah menikah tuh. Nggak ada sama. Ini 6 sifat yang biasa dimiliki tukang. Nggak ada. Tukang selingkuh apa? maksudnya tukang selingkuh. Tukang selingkuh ya. Sepaket nih. Oh. Sudah sepaket. Tapi nggak ada alasan. Iya. Narsis. Saya gue pernah denger itu dah. Maksudnya dari segala macam kejahatan di muka bumi ini gitu ya. Bunuh orang kayak ngerampok apa, tapi misi terbesar dia menceraikan. Menceraikan. Iya. Misi terbesar. Misi terbesar dia menceraikan. Misi terbesar setan. Iya. Karena kan aksesnya tuh menurut gue banyak, Lang. Kalau kita cerai, anak-anak kita juga akan gimana? makan gimana dan Keluarga itu gimana? keluarga akan gimana dan itu akan lebih mudah setan masuk. Oh. Kan ini terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Keluarga. Iya. Inti terkecil dari masyarakat itu. Kalau udah keluarga udah nggak benar, masyarakat juga akan nggak benar. Benar ya.
Bener ya Karena secara. gue pernah dulu kalau nggak salah di pelajaran apa ya, pelajaran dulu tentang cerai kan, dulu belajar tuh sekolah tuh tentang Iya. cerai, talak gitu-gitu kan. Perceraian itu kan hal apa ya, hal halal yang dibenci oleh Tuhan kan. Iya. Hal halal tapi dibenci oleh Tuhan. Tapi halal tapi dibenci. Tapi dibenci. Gitu. Iya. Makanya jangan cerai bener. Makanya jangan ikut setan lah ya. Intinya jangan Iya. ikut setan. Iya. Nggak, Benar. perceraian bukan terjadi hanya karena selingkuh aja. Tapi karena adanya kesempatan. Ya, Waspadalah. Waspadalah. Tapi jangan menjadikan perbuatan busuk kita nggak nyalahin setan. Nah. Yang tadi nih kalau menyangkut ke yang tadi. Ya ke tadi. Jangan sampai dia ini karena setan. Ya, enggak. Setan. Lo memutuskan Yang gerakin tangannya kan tetap kita. kita sendiri. Bukan itu dengan penuh kesadaran kita melakukannya gitu. Harusnya dia acara di Habib dan Cing. Iya, iya. Ya inilah betapa internasionalnya kita, Iya, betapa holistiknya kita, Betapa anak itu komprehensifnya kita. Fleksibel ngomongnya Fleksibel pun. ngomong, Ngomong ya. kemana set masih Iya. nyambung ke berita sebenarnya Iya, kan iya. masih bisa di kemana. Tak. Ya, Ini yang rame juga bang, seminggu terakhir inilah. Apa itu? Berapa sih 2 minggu terakhir kali ya? Seminggu tanggal 8. Seminggu ya. BTS bikin Instagram, kenapa sih? bikin akun Instagram Oh, dia masing-masing. baru pada punya Instagram. Nah, itu pun gue baru tahu. Kan gue lihat kan, kok heboh banget ya mereka bikin Instagram. Ternyata selama ini nggak punya. Karena nggak boleh kali Oh. oleh si ini agensinya. Iya. Orang nggak usah BTS, JKT48 juga gitu kan. Iya. Dia membatasi apa Tapi namanya? ada sosmednya. Ada, tapi di sosmednya dia membatasi pergerakannya, Iya, interaksi karena dengan- masih dikontrol sama Iya, itu. ya mungkin ini juga kali. Tapi kalau di JKT kan harus ada misalnya Gilang _JKT48, ada itunya belakangnya. Iya. Harus. Kalau ini enggak ya. Harus. Kalau Bahkan ini enggak. Nggak perlu lah. Masa Jungkook BTS Iya, aneh banget ya. Dia kayak Jungkook BTS _ kayak BTS official. peserta LIDA. Oh iya. Siapa LIDA 09 gitu kan. DA04. DA gitu. Iya. Ini nggak ada ya? Iya, si Jungkook malah paling unik tuh. A B C D semua. Sampai Z. Tapi nggak ada J sama K-nya. Jungkook. Iya. Diambil oleh Jungkook. Anjir. Ada si Suga jadi Agus. Masa? Lihat. Lihat. Lihat Suga Sampai jadi BTS. Agus. Lihat Suga BTS. Cari cepet. Nah, cut Suga. mana? Ini siapa? THF. Siapa tuh? Oh, V. Masing-masing gue perhatiin udah 20-an juta 20 semua. jutaan. Di hari pertama 10,8-an. Agus TD. Tuh, Suga Agus TD. Agus Tedianto. Kalau nggak salah tuh, gue kemarin tuh dapat penjelasannya tuh. Gue lupa tapi nggak gue. Suga itu dibalik kan ya berarti. Dibalik. Jadi Agus. Gus, lo kemana Gus? Agusnya tadi. Suga. Yang paling banyak V ya, bukan Jungkook ya. Ternyata paling banyak V ya. Si anak gue yang paling kecil yang suka V ini. Jimin apa JM? Jimin Jio Maukar. Jimmy Maukar. Oh, Jin tetap Jin. diambil dari Agus D namanya, alter egonya Suga. Jadi Agus itu kan Suga dibalik. DT itu Daegu Town. Agus itu? Jadi Suga from Daegu Town. Oh. Jadi dibalik-balik aja semua sebenarnya. Agus TD harusnya Suga. Agus DT ya. Iya, Suga DT harusnya. Berarti sekarang semua orang yang namanya Agus jadi Suga. 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 Ya. Suga. Yes, please. Gila, mereka bikin langsung heboh ya. Ebo. Langsung di-follow sama si BTS hit apa nama itunya, hits apa nama? Bukan nama Instagramnya BTS secara grup. BTS Big Hits atau apa gitu. BTS Real Official. Enggak lah. Enggak ya? BTS Big Hit Official. Followernya 56 juta. Karena mereka udah ini kan, orang-orang pada ngeliat followingnya. Udah mulai follow satu-satu si ininya. Berarti resmi. Iya, langsung orang pada follow-followin. Tapi dia langsung dapat contreng biru ya. Ya kan bisa langsung ngomong ke Instagram. Ini Instagram berarti enggak. Ini apa namanya masih. Dan mereka coba bisa dapat username yang kecil-kecil. Iya. THV. Jin doang loh namanya dapat. Iya. RKV yang paling panjang cuma yang ABCD itu. Cuma Jin, masa belum ada yang pakai selama ini? Iya. Jin dan Jun. Wah. Kalau di Twitter yang 4 huruf Jack. Udah keluar tapi dari Twitter. Emang? Mengundurkan diri dari jadi CEO. Cik Nursi.
Iya, mengundurkan diri udah. Kemarin rame di Twitter. Tapi Twitternya tetap ada. Jacknya? Jacknya. Kayaknya masih ada deh. Masih ada ya. Iya, iya. Sama satu lagi yang gue tahu, Ulil. Ulil bener. Ulil. Cuma 4 langsung masih dapat dia. Masih dapat dia. Masih dapat. Yang lain nggak ada. Iya, Twitter iya. Jack Dorsey. Jack udah. Iya, tapi dia udah resign. Oh, udah resign. Kok dia yang resign? Dia yang punya bukan sih? Iya, kan CEO kan. Ah. Sebagai CEO resign dia. Mungkin tetap yang punya. Stakeholder masih punya kali. Kayak dulu Steve Jobs nggak jadi CEO lagi kan juga. Ya, Apple tetap dia yang bikin dulu. Oh gitu. Diganti kalau nggak salah orang India deh. Kayaknya orang India tuh banyak menempati posisi-posisi strategis di startup. Saya. Kayak Google kan juga orang Google, dari India. iya, Keren ya orang India tuh kenapa iya. jadi jago komputer ya? Nah itu tuh, yang Silicon Valley katanya isinya banyak orang India. Iya. Sekarang image-nya tuh kan kalau di meme kan teknisi komputer tuh orang India. Iya. Orang India. Melek teknologi lah. Iya, gitu, iya. ya. Keren ya bisa gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan kayaknya negara miskin, banyak yang masih Nih, India itu kemiskinannya. termasuk negara yang gapnya tuh terlalu besar katanya antara Iya, iya. miskin dan Dan kaya. kaya, ya. Ya miskin banget, kaya banget gitu. Iya, iya, iya. Iya. Keren India. Jungkook 20 juta. Dan itu masih terus naik ya, walaupun sekarang naiknya udah tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi udah 20-an juta semua. Iya. Paling enggak kalau pakai standarnya si BTS ya 50 juta orang akan follow dia. Iya benar, karena Iya, BTS aja 50 juta. 50 juta gitu. Gila luar biasa banget. Mereka nggak perlu pakai jasa-jasa nambah follower ya. Nggak perlu. Nggak perlu, udah banyak followernya langsung. Dan katanya komen dibatasi. Oh, Iya. limited. Iya. Berarti khusus cuma buat yang follow biasanya. Iya. Iya. Takut Spam. Paham, takut ada yang jualan hijab. Ya, atau atau jualan pemutih buat apa? Nah, ya bener jualan pemutih. Oh, iya kan pemutih buat apa? Buat Iya. apa? Atau Orang takut- daripada pemutih. Jualan Netflix yang premium itu loh, yang cuma murah-murah ada jualan itu. Apa gue Netflix gue yang gitu ya? Gak tahu. Tapi kan akun yang lain aman, Bang. Akun anak-anak lo aman, akun bini lo aman. Iya ya. Maksudnya kok bisa diakses oleh orang lain? Enggak tahu, teman gak ada yang ngaku. Iya sih, masalah nggak ada yang ngaku. Ya inilah setan. Walaupun setan yang bisikin, Tapi tetap yang yang melakukan kan manusianya. Manusia. Jelma nak. Iya, kalau semua ditaruh ke setan ya harusnya yang dosa setan semua. Iya juga, manusia nggak ada dosa nggak dong ada ya? dosa. Kalau lo mau alasannya ini mah karena setan, ya udah berarti setan semua yang dosa. Ini kan dosa manusia. Oh iya benar juga ya. Iya. Oke. Nah ini Wah ini, sesuatu yang dilakukan bisikan oleh setan juga nih. oh, ini korupsi. sempat ramai nih, korupsi Asabri nih. Ya. Dituntut hukuman mati. Tapi satu orang doang yang dituntut. Heru Hidayatnya mungkin. Iya iya. Dua Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut bersama terbukti korupsi bersama mantan direktur utama Asabri. 2 orang lagi. Aduh, udah. Merugikan negara 22,7 triliun. Aduh udah lama kita nggak ngitung nih. 22,7 udah ada yang ngasih bagan lagi ke kita. Oh dari wiki, dari ide wiki. Wikipedia. Tapi Ada cuma bagian triliun terus ke atasnya kemana lagi? Gepokannya nggak ada. Gepokannya Oke nggak ada. sekarang kita bahas gepokan, udah lama banget nih nggak bahas gepokan nih. 22,7 triliun. Ini kita 10 juta ya. Ini 10 juta satu gepok. Ya. 10 juta satu gepok. Untuk mencapai 1 miliar Ya. 1000 juta kan? 1.000 juta. 1000 juta. Berarti ini adalah 100 ini. 100 gepok. 100 gepok. Oke, 100 gepok. Oke. Ini adalah 22,7 triliun. Berarti 22.700 miliar. Ya benar, 22.700 miliar. Untuk 1 miliar diperlukan 100 gepok. 1 miliar. 1 miliar. Berarti untuk 22.700 Tambah 3. tambah nolnya 2 Berarti butuh 2 juta? 2 juta ya? 227. Iya dong. 227 ribu gepok. 2,270 Ini juta. nolnya gepok. berapa nih? 9. 700 nolnya 8. 22.700 tuh 22.700 miliar. Ditambahin nolnya lagi. Pusing. Nolnya 2. Gue selalu pusing ini. Iya, gue juga pusing dah. 270 3 227 ribu miliar. Nih. Triliun. 22 Tunggu, triliun berarti nolnya 6 9
11. 11 nolnya bang. Iya. Ini 22.000. Nolnya 11. 22,7 triliun tuh nolnya 11. Nih gue ngeliat yang bagan kemarin. Oh iya betul. Ya. Oh berarti dibutuhkan 2.270.000 Benar kan? 2,2 gepok. juta. Untuk melihat gepokan korupsi apa kerugian negara. Kerugian negara. Karena Ini tadi yang Asabri. berapa kemarin kita ini 1 senti nih. Ya. 1 senti. Berarti 2,27 juta senti. 2,27 juta senti. Kalau meter berarti Dika 2 dibagi 2 juta taruh 700. Bentar ya, 22.700 kali 100 gepok sama 22.700. 22.700 dibagi dikali 100. 2.270.000 sentimeter. Mau jadi Berarti kalau meter. itu adalah dikurangin dua ya. Ya. Berarti Diubah jadi desimeter aja bang, jarang dipakai tuh DM. Desimeter. Berarti kalau kurang 2 adalah 22.700 meter Tingginya. ke atas. 22 kilo. 22 kilometer. 22 kilometer. 22 km tuh dari sini sampai Indosiar lah kurang lebih. Lebih sih. Lebih. Sampai Daan Mogot yang kesana lagi lah. Gue dari rumah ke Indosiar 20 kilo kurang lebih 19 kilo. Kalau lewat dalam kota. Lewat Blok M, Senayan, Iya. Es Parman. Iya. Nah, Kalau dinaikin ke atas, semua pesawat nabrak nabrak duit. Karena pesawat tuh paling tinggi yang gue tahu 38.000 kaki ya. Itu sekitar 11 kiloan. Sedang ini 22 kilo. Lebih tinggi lagi. Udah tipis-tipis itu tuh. Iya. Gelap, langitnya udah gelap. Ini aja nggak kelihatan, pesawat aja nggak kelihatan, Kecil banget ya. kecil banget. Apalagi ini. 22 kilo. Ini kalau kita gini ini sampai Indosiar. Iya, kurang lebih lagi. Iya. Indosiar kelebihan. Heeh. Dari Jakarta Selatan, dari Pasar Minggu ke Indosiar. Iya. Lewat Tol Jor. Iya. Diputer-puterin dulu. Iya, itu. puter-puterin dulu. Ini nih. Tak, 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 tak. Itu baru dari Asabri. Kerugian negara Kerugian negara 2,27. 22,7 triliun. Dihukum pidana mati. Dituntut ya? Iya, karena Heru telah memperkaya diri. Iya. Dan 2 mantan dirut Asabri itu juga turut diperkaya oleh Heru. Heru memperkaya diri, 2 dirut Asabri diperkaya Diperkaya oleh Heru. Lama-lama dia kayak Heru. Wah. Tapi masa cuma bertiga? Banyak mungkin. Di luar nalar kemanusiaan dan mencederai rasa keadilan. Iya benar. Mungkin Heru tidak kooperatif. Dan dia berbelit-belit saat ngomong. Tidak ngaku. Iya. Dan dia ngomongnya nggak sopan. Dan dia nggak sopan. Dia Ngomong ke- kayak gini kalau nggak Iya, salah di iya, pengadilan. di pengadilan. Gimana saya jadi salahnya apa? Apa? Wah nggak sopan loh. Saya salahnya apa? Iya. Kayak jangan begitu, harus sopan. Ya. Dalam hal ini Heru menerima 12,6 triliun Herunya aja. Buset, Herunya Segitu. doang. Sony Wijaya 64,5 miliar. Ah, Ilham Wardana bilang Siregar sebesar 241 miliar dan Adam Rahmat Damiri 17 miliar. Oh ini orang-orang Asabrinya kali ya, Iya. dirut-dirutnya. Dianya dapat 12 triliun. 12,6 triliun. Ya Heru memperkaya yang lain, Iya. benar. Tapi dia udah kaya banget. Dia kaya banget. Ya setengahnya itu tadi tuh. Setengahnya si tumpukan itu. Berarti setengahnya Heru punya duit dari Pasar Minggu sampai Semanggi. Digini-giniin. Kurang lebih. Karena saya hitung kalau dari rumah saya ke Senayan aja 8 kilo kurang lebih. Setengahnya ya sampai Semanggi lah, lebih dikit lah. Sampai gedung DPR, sampai Pulau 2 itu apa restoran? Restoran Iya. Pulau 2. Pulau 2 ada kan sampai situ lah duitnya lah, kurang lebih dari Pasar Minggu sampai Punya sana. Heru semua tuh. Punya Heru semua. Luar biasa. Luar Bang, biasa, buat ya. dia sendiri 12 triliun, Bang. Iya. Si Minera ini apa emang? PT apa? Nah nggak tahu. Dia melakukan pencucian uang. Heru mendapat keuntungan tak sah dari pengelolaan. Oh, dia ngelola sahamnya. Iya, iya. PT Asabri sekitar 12 triliun. Keuntungannya disamarkan oleh Heru dengan membeli aset.
Jaksa menuntut Heru mengembalikan 12 triliun itu. Jika Heru tak membayar setelah 1 bulan pembacaan, harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Belum tentu dia ada harta bendanya dilelang dapat segini. 12 triliun ya. Pasti udah dibelanjain macam-macam. Ya udah lah. kemana-mana pasti. Oh, total ada 8 orang bang terdakwanya. Iya. Sampai total 22 triliun itu. Jadi ada dari Dirut Asabri, mantan direktur utama juga sama yang dia tadi. Ada kepala divisi keuangan, ada direktur investasi keuangan Asabri, sama Presdir PT Prima Jaringan. Lukman Purnomo Sidik. Tapi Pak Heru Hidayat ini banyak sekali, 12 triliun loh. Dan Asabri itu Duit asuransi. Abri. Asuransi untuk tentara kan? Abri. Dana pensiun aja. Berani. Pensiun. Ini bukan asuransi orang-orang sembarangan. Iya. Bro. Abri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Anda tidak lihat betapa besarnya lengan Bapak Andika Perkasa. Nah, gokil loh. Serem Kemarin loh. marah tuh waktu dia lagi nge-zoom, sedang main ini handphone. Iya. Tentara juga yang main handphone? Iya, ininya apa? Anak buahnya. Terus? Sampai ditanya suruh taruh handphonenya. Tadi saya ngomong apa? Kalau nggak salah gitu ya, pakai deh. Diem dia. Wah, gue belum lihat lagi. Iya, Wah, ada. iyalah. Dia lagi marah. Padahal saya sering loh kalau lagi webinar Zoom main handphone kan di bawah handphone nggak kelihatan. Iya, dia kelihatan ini kali. Ini ya. Atau kalau saya caranya adalah misalnya webcamnya di sini, saya main handphone di sini. Jadi kayak kelihatannya kayak ngeliat kamera. Iya, sampingnya ya. Iya, gini Tapi dekat. waktu kamera master sampai kelihatan laptop udah. Oh, jadi kelihatan main HP si orangnya. Karena di sampingnya. Jadi bukan palanya doang. Oh. Pakai kamera deh. Gitu. Marah. Gua nggak ngebayang Bro. kalau ini operatornya Dion. Lagi nge-zoom. Operator hostnya tuh Dion gitu. White. Apa? Kamera master, Kan kamera dia master. ini ganti-gantinya tuh. Iya, Yang iya. di pin kan yang mana gitu. Iya. Kok begini terus kata sih. Operatornya siapa ini? Dion. Oh, gitu doang. Nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Panglima tinggal. Oh, gitu. Ini tahun berapa sih mereka nih ininya? Kejadian permainan-mainan duit Kayaknya ini? sebelum ini dah. Kan- Habis-habis dekat. Nggak ada ya, coba ke bawah. Habis-habis dekat reformasi dah ini. Coba ke bawah lagi. Karena yang tadi terus ke bawah yang divisi-divisi. Aduh, ada Traveloka lagi tuh, Udah bawah aja biar nggak kelihatan. Nah, karena yang kena ini direktur divisi keuangannya tuh periode sekitar 2012, 2015 sama yang 2013, 2019. Berarti rentang waktu itu kali ya. Panjang ya. 2012 sampai 2000. Bro, 22 triliun, bro. Banyak banget. Itu buat Pak Herunya sendiri 12 triliun, 12 triliun. Bang. Ini nih, saya bukannya gimana ya, tapi kalau mau korupsi tuh gini. Banyak sekalian maksudnya. Iya. Iya. Bukan. Ya cuma 50M. Ada. Ya kan dia kemampuannya juga. Iya, maksudnya jangan korupsi dulu lah kalau belum Iya. bisa banyak. Kalau belum bisa kayak begini ya. Iya. Walaupun akhirnya emang ketahuan emang salah karena Salah. godaan setan. Nyalain setan nggak? Nggak dia? bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang gerak tetap dia. Yang gerak tetap dia. Tapi ini bukan misi terbesar setan. Wah. Ya Bukan. mungkin dengan begini dia akhirnya Cerai. rumah tangganya Berantakan. Mungkin awalnya senang istrinya dapat uang banyak. Iya kan? Anak-anaknya mungkin senang. Iya. Karena menuju perceraian itu pasti banyak Ini bagian dari bagian dari. gua akan nyerain lo berdua gimana caranya. Tenang. Gue bikin suami lo kaya dulu dengan cara Bener korupsi. itu strukturnya luar Iya. biasa godaannya. Di ujung-ujungnya cerai. biasa. Dan rata-rata banyak kan. Banyak yang Iya. yang terkena kasus akhirnya cerai. Iya, iya. Akhirnya cerai. Tapi menurut gue ini juga si korupsinya, walaupun tadi saya salut korupsinya banyak, tapi ada saya lihat terlalu maruk untuk dianya. 12,7. Iya. Tapi kan dia udah ngasih ke ini. Iya, tapi yang Terlalu lain banyak. masih miliar bang hitungannya. Paling banyak berapa tadi? 200. Berapa ratus? 200 miliar. Iya. Masih 1/5. Iya. 0,2 miliar. Seven Deadly Sin kan salah satunya maruk ada. Maruk. Dia terlalu Greed. maruk 12. Iya, Iya. 12T itu menurut gua oke lah dia korupsi banyak, tapi untuk dia sendiri terlalu banyak. Akhirnya kan dia harus mengembaliin hukuman mati lagi. Apakah sebanding dengan 12T? Kalau dia dihukum mati masih diambil gak tuh Apanya? 12 T-nya? Dia Dibalikin gak tetap? tapi kan harus balikin dalam 1 bulan ini kan. Setelah pembacaan ini 1 bulan balikin dah 12T. Kalau nggak disita Oh, sebelum dihukum mati. aset-asetnya. Tapi ini di pidana hukum mati udah putusan dah. Belum, Hukum ini mati. Pak, tuntutan. Tuntutan kan? Ya. Terlalu maruk gitu. Harus tahu cukup gitu. Harus tahu. Ntar ketahuan juga dia pikir. Oh iya ya. Kalaupun gue ketahuan ya gue udah dapat banyak. Tapi kan harus balikin juga.
nggak bisa lah, ntar paling dia sita mati aja lah. Mati aja, iya. Setan lah gitu. Coba buat dia 12T bang. 12 triliun ya. Banyak. Rekonstruksi trotoar di sekitar Puspemkot Tangerang habiskan 3 miliar. Kalau yang 22 triliun ini yang dikorupsi itu ada di negara, 3 miliar begini mah nggak masalah. Jadinya. Iya. Iya. Bagus lagi trotoarnya tuh, lihat fotonya. Bagus. Kayak 3 dimensi gitu. Nah, itu kalau jalan ini nggak sih kita? Pusing ya? Pusing nggak sih? Pusing kayaknya. Pusing harusnya. Tapi kalau belum makan lewat situ kan lagi. Iya, ini aja gua ngeliatnya tuh Pusing ya. pusing ya. Dananya 3,7 miliar bersumber dari APBD Kota Tangerang tahun 2021. Berarti udah disetujui kalau udah APBD kan? Proyek pelaksanaan yang dilaksanakan CV Widya Karya Madani itu dijalankan berlangsung di wilayah Keban. Udah bacanya ini, bangun biaya hidup pajak Anda. Oh, ditulis di papan proyeknya. Tapi seperti kata Melon bilang, memang ini mahal. Oh iya, konblok. Konbloknya mahal. Untuk di luar. Untuk di luar itu. mahal. Asal bener mungkin masuk akal kali ya. Iya. Gitu ya. Tapi kata pejalan kaki, trotoar yang mahal ini ambles saat dilalui dan permukaannya tidak rata. Nah, perbedaannya kalau kita injek trotoar baru tuh ambles, ada juga sebagian trotoar yang nggak rata. Kalau trotoar yang dulu pakai jenis marmer, jadinya rata, diinjek juga enak. Kalau yang dulu, yang sekarang pakai paving block, tapi paving block pun tetap mahal. Mahal. Jalur difabelnya pun terlalu mepet ke jalan raya. Orang buta kalau salah nginjek bisa jatuh. Coba lihat ke atas. Yang foto trotoarnya. Iya benar. Kenapa ditaruh situ? Kenapa nggak di sini? Paving blocknya di ujung bener. Dia lebih mengutamakan desain 3 dimensi ilusi optik itu. Ya Allah, paving block. Lah iya ya. Harusnya ke kanan paling enggak ya? Di tengah atau agak di tengah atau di paling pojok malah. Iya. Benar, untuk difabelnya untuk orang-orang yang nggak bisa lihat di sudut. Nyari keburu jatuh ke samping. Iya. Nah, yang gini-gininya nih yang membuat harga 3 miliar itu jadi kayaknya nggak pantas. Nah, benar. Mungkin secara komponen-komponennya mungkin bisa jadi 3 miliar. Oke lah 3 miliar karena mungkin banyak juga yang dibenerin. Tapi pas lihat ambles nggak rata. Kok jadi gitu? Miliar. Oh, ada pengguna trotoar lain, ini inisial R. Mengaku pembaharuan trotoar tidak memberi dampak apapun bagi dirinya karena ya sama aja sih ya, kan sama-sama diinjak juga. Ya bener sih, tapi kan nginjek tanah sama nginjek konblok beda rasanya. Tapi maksudnya sama yang lama yang dulu sebelum diganti. Iya, dia bilang ya sama aja. Udahlah. Iya. Makanya dia maunya inisial R. Nggak mau, saya bagus-bagus aja. Rahman. Emang lu di Tangerang? Oh enggak kan, di Depok, aman. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang tidak bisa melihat, teman-teman tunanetra, teman-teman buta, jangan manja. Karena kata Bu Risma kita harus memaksimalkan pemberian dari Tuhan. Aduh, Bu Risma. Udah diberi mata, mulut, hidung, dimaksimalkan. Ya. Bu Risma. Iya, tapi kan udah minta maaf maksimal. Ya? Tapi tetap maksimal. Kok kita bisa lolos sih itu? Apa? Berita itu? Oh karena kita rekamannya Sabtu. Oh iya. Iya pokoknya sebelum itu ya. Tapi banyak bisa dibikin kompilasi kok, banyak. Yang itu ya? Tentang Bu Risma ibu ya? itu. Yang berdoa pada hujan? Iya, termasuk yang mindahin batu yang pakai tangan. Nah, jangan ketawa. Ya. Jadi mungkin dari Tangerang nih untuk membuat kaum-kaum teman-teman yang tidak bisa melihat itu jangan manja untuk memaksimalkan pemberian Tuhan. Sesuai anjuran Ibu Risma. Sesuai anjuran Ibu. Menteri terbaik loh. Pilihan. Coba menteri terbaik. Pilihan siapa? Pilihan nggak tahu. Di bawahnya Sri Mulyani. Oh iya. Iya. Coba menteri terbaik. 5 menteri. Jokowi. Di tanggal berapa? 7 hari yang lalu. Kinerja terbaik versi survei indikator. Coba yang ini bukan, coba ke bawah. Coba siapa aja. Terus. Ada tuh tadi dia udah. Atas. Op. Risma, atas lagi dikit. Terus. Oh iya benar, Sri Mulyani. Nomor 2 menteri perempuan teratas. Pertama Bu Sri Mulyani, kedua Bu Risma.
Bukan ya. Posisi pertama ditempati oleh Itu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Posisi kedua posisi ditempati kedua Bu Risma. Sri. Tuh nomor 1 Bu Nomor Risma. 1 Bu Risma ya. Kedua Sri Mulyani. Oh, gua kira tadi Sri Mulyani, kedua Risma. Pertama Risma. Menteri. Tapi ini yang dinilai kinerja ya. Kinerja. Bukan attitude. Kan nggak attitude juga dong Bang itu. Iya makanya. Bukan kelakuan. Iya. Maksudnya hasilnya ya. Misalnya Ya, yang dilihat adalah hasil kerjanya, bukan cara kerjanya. Ya benar. Lo tau nggak kalau dengan begitu ya Ibu Risma gini nih, Ya. itu membuat anak buahnya jadi, wah gua kerja dah. Akhirnya beres. Ya. Tapi kan bisa pakai. Menteri kan ada bawah. Tapi kan bisa pakai itu kan pakai cangkul biar cepet. Pakai sekop. Gue pakai tangan aja bisa, apalagi lo Atau pakai sekop lo. kelamaan nunggu. Mana sekop mana? Aduh lama. Lama. Dia punyanya wajik, gak punya sekop. Dan Bu Risma pun saya salut karena beliau memaksimalkan tangan yang sudah diberikan oleh Pemberian Tuhan. Iya. Tapi Pak Andika marah-marah saat nge-zoom, ngelihat ada yang Handphone. main handphone. Bu Risma juga marah-marah kalau ada orang lagi rapat, ada yang ketawa. Iya, yang lagi Bedanya? upacara tuh yang sampai lari-lari itu Iya. ketawa kan? Bedanya? Ketawa. Ketiduran pacaran. Masa lagi berdiri ketiduran? Bukan jangan ketawa. Kalau ada satu lagi yang saya tembak kamu. Dor gitu. Ada yang bercanda. Dikira bercanda, keterlaluan Anda. Bu Risma serius loh. Iya. Itu yang laporannya nggak sah. Iya, laporan Iya, kasar. iya, Kalau yang upacara, gue kira jangan ketawa. Kayaknya ada yang ngomong gitu dah. Tawa-tawa ya kan. Ada yang ketawa. Masa lagi berdiri Tidur terus ngelihat lagi, wah tidur. Iya. Jauh kalau ketawa kan kelihatan gini-gini ya. Iya. Ketawa dulu. Bedanya apa sama Pak Andika? Bener juga ya. Pak Andika juga marah. Marah. Iya. Iya. Kelihatan kok dari ini. Tapi wajar mungkin karena itu kan di lingkungan Militer. Militer kan harus tegas, semua harus jelas lah. Iya. Didengerin atasannya lagi ngomong, masa main HP. Siapa tuh di HP itu dia lagi nonton Zoom Pak Andika. Yang dia nonton langsung. Iya itu. Oh ini gitu. Ini pas saya juga lagi lihat. Gara-gara ini gak kasih monitor. Oh iya benar. Bisa kan? Benar. Dia kan di depan gini nih. Dia kan monitor. Ini nggak bisa dilihat sih ya. Iya. Posisi ini kita. Layout. Ada laptop. Sering saya foto kok. Nih layout Hah? saya kan sering saya Oh, iya, tweet. iya. Orang udah tahu. Orang jadi penasaran kepala Rahman jadi pada nemu. Rahman, iya. Oh ini kepalanya katanya Iya, pada iya. gitu. Ada laptop juga di depannya. Ada. Nah laptopnya mungkin mati. Oh Jadi dia ngeliatnya di HP. si lihat HP. Pak, saya ngeliat apa kok? jadi dia ngeliat. Dia bocor. Gitu. Tapi saya entah kenapa saya selalu skeptis ya. Jadi Ya. melihat berita tentang Bu Risma jadi terlalu banyak. Jadi kok kayaknya aneh-aneh mulu berita yang keluar. Saya jadi merasa berita apa yang sedang ditutupi? Wah, Itu. Buat naikin tahun 2024 kali. Nah, naikin 2024 yang bagus-bagus dong. bagus harusnya. Tapi mungkin melihat waktu Pak Sandi Uno. Kenapa dia? Sandi Uno kan waktu mau jadi wakil gubernur kan juga Bapak Presiden. Apa? wakil gubernur yang banyak kelakuan aneh-aneh loh, yang ada foto beginilah, Oh. ngapain lah gitu loh. Jadi biar keanehan-keanehan itu mungkin jadi orang ingat justru. Yang paling kan yang justru perlu ditingkatkan adalah tingkat Awareness. Awareness. Popularitas dulu ditaikin, Popularitas, ntar iya. elektabilitas bisa di. Iya, Iya, mungkin bisa itu. diusahakan. Cuma saya mikir itu ini ada berita apa yang lagi ditutupin sih? Jadi berita ini mulu semua Iya. bahas. Ya kita nggak tahu karena udah ketutup. Tutup sama tanahnya. Bu Risma. Juga nih. Apa nih? Sumur resapan. Oh, sumur resapan jebol. Katanya kuat tahan truk kontainer, kok sumur resapan jebol di lindas mobil. Ini penuh nuansa politis. Iya, Di sini. iya. Kalau kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI itu belum selesai. Modal Membuat itu mobil dalam kondisi terperosok. belum selesai. Di Jalan Bona Indah. Mobil yang terperosok adalah mobil anggota di Bona dekat Karangtengah ya, Karangtengah Iya. situ ya. anggota PSI. Iya, yang bikin rame adalah itu mobil anggota PSI. Iya, tapi yang nyetir bukan dia. Siapa namanya? Ida. Isyana bagus oke. Isyana Bagus Iya, Oka. Isyana Bagus. Dulu news anchor kan tuh ya? Iya. Iya. Ya. Nah, ada mobil jebol kebetulan punya itu
PSI yang PSI. selama ini sering Berseberangan mengkritik dengan DKI. Anies, iya. Iya, orang-orang jadi kok pas banget. Ah. Dan apalagi dibilang jalan buntu. Kenapa harus bolak-balik ke situ? Iya, karena Lo mau jalan buntu, mau orang bolak-balik, harusnya nggak jeblos. benar harusnya nggak jeblos sih. Harusnya nggak jeblos. Harusnya nggak jeblos. Iya. Ya mau itu apa kayak mau jalan buntu, mau jalan buntu kan ada orang sengaja bolak-balik ke situ, Iya, ya harusnya nggak perempatan jeblos. kayak harusnya nggak jeblos. Jangan itu jadikan. depan udah Udah di rata. aspal. Jeblos nggak? Kan aspal. Coba bolak-balik dulu. Ya kan gue bukan anggota PSI. Jadi maksud Anda anggota PSI hobi bolak-balik? Bolak-balik, iya. Oh. Supirnya. Tapi kan depan juga bukan jalan buntu. Oh iya. Depan rumah lo, orang bisa lewat. Bisa lewat. Ya. Nggak tahu itu bener jalan buntu dan sengaja bolak-balik atau enggak, tapi Iya. tetap aja harusnya nggak jebol, Pak. Iya, harusnya nggak jebol. Harusnya nggak jebol. Iya, iya. Katanya belum jadi. Ya harusnya dikasih tahu, ditandain supaya nggak bisa dilewatin. Tanda ini pakai tanda khas Indonesia lah. Apa? Batang pohon. Nah, gitu. Kalau jalanan bolong kan kasih batang Kata pohon. pohon gitu. Untuk mengganti hutan-hutan yang diganti sawit. Wah. Pasang batang pohon gitu. Katanya. Apa? Hah? Betulnya karena baru berusia 3 hari belum matang. Tapi kok bisa dilewatin? Iya, kenapa nggak ditutup? Jadi dia minta kontraktor ini, tanggung jawab kontraktor dari apa tadi, Dinas Sumber Daya Air tadi itu. Sumur resapan itu, sumur resapan di jalan itu harus kuat menahan beban. Itu jebol karena belum betonnya baru berusia 3 hari. 3 hari. Begitu menurut vendornya. Iya. Tapi kenapa bisa dilewatin? Ini dalam masa konstruksi, bila ada kurang sempurna itu masih tanggung jawab mereka. Mereka tuh kontraktor. Jadi dinas hanya mengawal. Iya. Tapi jeblosnya serem sih kalau ngeliat fotonya. Kalau dilihat dari fotonya ini dia berapa kali bolak-balik nih? Dari lihat fotonya kayaknya tuh uling almas deh bannya. Dari bannya. Ya. Itu kena body tuh kayaknya tuh. Jeblos gitu masuk. Spakbor. Ya cuma orang jadi itu kan, jadi Jadi bilang, "Alo, sengaja bolak-balik nyari karena pas kelemahan lo." PSI, pas Iya. ini DPP-nya, ketuanya tuh Iya. kayak ini nyari kelemahan kali apa. Ya harusnya nggak bisa jeblos. Kalaupun masih kering, belum kering, ya dijagain supaya nggak bisa lewatin. Iya itu. Kayak punya depan rumah lo kan ditutup kan waktu belum diratain tuh. Ditutup. Biar nggak dilewatin. Ya. Kalau gitu nanti saya selepas selesai syuting ini mau saya coba mobil saya Bolak-balikin di situ. gitu. Ya. Tapi Biar ada kayaknya nggak jeblos kalau ini. Nggak ya? Karena ini aspal. Di aspal ya? Aspalnya. Karena nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi dipasang sumber resapannya ya. Sialan. Emang si Salah tabungnya aja nggak dimasukin? Enggak. Udah digali lama, Iya, udah lama udah ada digali. apa tuh namanya apa tuh forklift, eskavator Iya, kecil, eskavator, apa beko. ujungnya ditutup lagi. Ditutup lagi. Nggak jadi. Itulah istilah gali lubang tutup lubang. Wah. Ya itu kan di situ tuh di pilok-pilok tandanya tuh, dipakai tanda panah di sini. Gitu. Oh, ada. Ada. Mungkin dia nyari harta karun kali bang di situ. Yang di situ tuh masih ada tuh tanda panah. Di sini harusnya dibikin gitu, tapi nggak dibikin. Oh yang di sebelah lapangan tadi belum perhatiin gua, udah jadi belum? Udah jadi. Ada sumber resapan. Ada sumber resapannya. Oh, oke. Ya. Ya. Ini banyak banget lah. Ini banyak bisa digoreng ini nih. Iya banyak bisa digoreng. Banyak bisa digoreng. Cuma intinya adalah mau itu jalan buntu, mau yang lewat partai manapun harusnya nggak jebol. Harusnya nggak jebol. Harusnya nggak jebol. Dan kalau memang belum selesai ya tandain belum selesai. Ya kita nggak lewat situ. Iya. Iya. Udah berapa lama kita nih? 96. Oh 96. 1,5 jam masih oke lah. Ya. Ada lagi? Belum. Udah semua. Keren 1,5 jam. Guru cabul udah. Udah cukup semua. Udah bang. Udah Bang? semua oke. Wah. Tapi Oh iya. Aduh. Lupa. Dia sering banget lupa. Ininya apa namanya si Saweria. logo Sawerianya. Biar 3 gepok ya. Saweria, biar 3 gepok. Minggu depan kita udah 2 gepok pasti. Minggu depan udah 2 Bisa dipastikan 2 gepok. 2 gepok hadir. Lewat apa namanya deskripsi. Deskripsi. Kalau gini agak susah memang katanya. Iya. Tapi kalau mau cepat ke deskripsi aja. Tinggal klik ada. Bisa juga kalau mau langsung ngasih gede. Wah nonton langsung 10 juta ya. 10 juta. Betul. 1 juta belum ada tema. Ngasih tema. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. 1 juta bisa ngasih tema, 10 juta bisa nonton langsung, dapat kaos, dapat makan. Ada tim pantau OCBC 100.000. Tim pantau. OCBC. Apa tuh? Bang. Bang kenapa dia? Namanya tim pantau CBC, tapi ngasih 100.000. Ngasih. Oh, Nama ininya. namanya. Saweria. Nama Saweria. Tampilin yang ya. Iya. Ya. Tim pantau
OCBC. Oh, iya, OCBC. iya, iya. Oke. Kita bacain sedikit dah yang Sedikit ini ya. Jadi atas. Jangan ditayangin karena kelihatan ini. Iya, iya. Atau kalau mau ngasih duit langsung gede, masuk sponsor, hubungi Rahman. Hubungi Rahman. Iya, hubungi Rahmano. Email paling gampang email. Email. Tapi setelah melihat pengadaan air, kayaknya jangan hubungin Rahman deh. Iya, iya. Iman aja lah. Tapi Iman kayaknya juga kong kali kong sama Rahman. Apa-apa tuh Iman tuh ke Rahman. Oh. Iya. Iman. Nah, gara-gara manusiawi, Hah? gara-gara sesuatu yang manusiawi itu Iya. bisa melanggar aturan. Contohnya gimana? Iman. Iman. Kita udah terbiasa beli penganan, Asik penganan. snack, Snack. ya, Penganan ringan. penganan ringan, ya. Pisang gorengan Iya. di satu tempat di vendor tertentu. Selalu di situ. Selalu di situ karena Oke. udah pasti enak, Oke. udah pasti anget segala macam. Iya, Itu iya. udah teruji lah. Oke. Satu saat Iman disuruh lagi beli, Ya. datang kualitasnya turun, beda, Ah, tidak seperti yang lama. biasa. Oke. Ternyata di saat perjalanan dia ngeliat satu vendor juga yang persis menyediakan itu. Hal yang sama ya. Kasihan nggak dia yang beli Pak, gitu. Dibelilah. Akhirnya dibeli yang itu. Oke. Sampai sini pada protes, kok rasanya begini sih? Oh. Apa lo harganya lebih murah? Enggak, harganya sama. Harga sama. Harganya sama tapi belinya beda. Karena manusiawi. Karena manusiawi. Oh. Karena dia ngerasa kasihan. Kasihan. Mungkin secara kemanusiaan bener Bener. aja. Tapi kan ini kan beda, ini tugas. Ini tugas. Untuk orang-orang di sini. Nah. Rasa jadi berbeda, berasa banget ya? Oh. Berasa banget bedanya. Iya, iya. Mungkin banyak juga yang terjadi dalam skala besar ya yang Iya, kayak gitu iya, ya. iya. Tadinya kasihan, tadinya rasa manusiawi itu Iya. akhirnya melanggar aturan. Karena niatnya bukan mau Korupsi bukan. dan niatnya pengen menolong ya sambil beli, Sambil nggak beli. sekedar ngasih duit doang. Iya. Atau mungkin bisa diakalin setengah-setengah belinya. Tapi tetap beda Tetap rasanya beda nanti rasanya. Iya. ya. Oh, oke. Oke, ada dari tim pantau OCBC ada. Awicaks ini termasuk yang setiap hari. Iya, iya. Setiap tayangan ada. Iya, iya. Vidi Nugraha, ayo Hoi Internasional ke konsulat AS di mana tuh? Itu tempat yang kemarin itu, Bang. AS di Washington, PPI AS bisa bantu usulan proposal. Wes. Vidi, lu dong. Itu yang kemarin kuliah di luar tuh yang emailnya. Iya. Itu tuh lihat email Oh kampus. iya, Email Vidi. kampus 300.000 lo ngasih. Iya, ayo Vidi. Gimana caranya? Vidi, Anda yang lagi kuliah di sana Cari sponsor. bisa. Iya, kita datang langsung ke sana. Kalau bisa bulan Mei. Kalian. Biar pas sama ini ya. Iya, pas sama gua ke sana. Yang nggak usah bulan Mei juga kan lu bisa jadi 2 kali setahun, Bang, ke sana. Tapi 10 hari balik karantinanya. Oh iya benar. Kan Gitu. siapa tahu pas masa itu udah berubah peraturan. Kita kan peraturan berubah terus. Iya benar, ya. Iya, PPKM 3 jadi hilangin, Iya. jadi PPKM Nataru. Natal dan tahun baru Iya, ya. dulu gua kira kayak bahasa Jepang loh. Bang. Iya, gue sebisa mungkin ya kalau gue dapet singkatan itu, gue nggak cari dulu. Gue nebak dulu. Oh, Nataru ini apa? Apa ya Nataru nih maksudnya gitu. Gue nggak cari di berita. Dan akhirnya gue dapet, kayaknya Natal dan tahun baru nih. Benar. Benar. Natal dan tahun baru. Iya. Kayak PUPR. Ya, Pekerjaan umum dan kan perumahan rakyat. perumahan rakyat. Apa penataan ruang ya? Apa pekerjaan rumah? Oh. Pekerjaan umum dan pekerjaan rumah. Iya, sering. Benar. 100.000 ada Eldo. Iya. Walau bukan HI, yang paling kiriman. Bukan bawah. Ini. Ya. Walau bukan HI, nonton HI katanya. Ada tadi 50.000 untuk 10 juta. Oh, keren. Apa Dia ngasih 50.000 tapi dia bilang untuk 10 juta. Oke. Hihi nih, saya tentu berkaya. Apa? Hihihihi. Tadi ada itu, coba ke atas lagi dikit. Apa? Atas. Nah, saya yang tulis peristiwa Hohi 11 Desember dia bilang. Mana? Tuh, Oh ini dah. Damareja, dia ngasih 10.000. Oh, Dia iya. bilang saya yang tulis. Coba scroll ke bawah dikit. Lengkap dengan direct link ke playlist YouTube Itu benar. Hohi. Benar ada. Tapi dia bisa ngaku-ngaku aja ini, nggak ada bukti. Coba lo ini lagi. Tapi yang kita percaya dah, Ya, percaya. Kita percaya. Ayo, kita lagi ngomongin masalah korupsi, nepotisme segala macam. Kalau lo nggak jujur percuma. Iya, ada yang ngasih 19.000. Kenapa angkanya begitu ya? Ada yang 25, 656 noh. Kenapa gitu ya? Ada dipotong pajak kali. Sama kecing lang ya.
Iya, iya. Mantap. Sepertinya Mamat cocok di HOI bertiga lebih seru. Enggak. Cukup sekali aja udah. Udah cukup, jangan. Mamat pembuka cakrawala. Buset. Mamat apaan bisa buka cakrawala? Mamat apaan sih? Wah, Oh ya, coba bawa lagi Bang Rahman. Oh iya. Coba gua. Cak yang ini. Awicaks ya, thank you Awicaks. nih Awicaks Oke. nih. Tuh tim pantau tadi tuh, tim pantau pantau OCBC. Semangat menyala. Wah, nyala nih ada. Oh nyala, OCBC kan? OCBC nyala. Kami berdua alumni OCBC loh. Alumni Manifest. Manifest. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah mengirimkan berapapun jumlahnya. Iya. Mau 10.000 kek, mau 300.000 kek, mau 1 juta. Kami terima dengan senang hati karena akan muncul di sini nantinya. Iya. Dua gepok loh, walaupun Iya. perlu 19 episode ya. Ya enggak, kita mulai di episode ke-6 atau ke-7. Iya, baru mulai Saweria kan. Iya, sekitar 12-13 episode. Iya. Sekali lagi jika ingin mewujudkan mimpi, memunculkan kepokokan, masukkan ada di link, masukkan duit Anda ke link yang ada di deskripsi. Berapa aja yang penting banyak. Iya benar, berapa aja. Ikhlas atau nggak ikhlas itu urusan Anda. Iya. Gitu. Lebih baik ikhlas tapi banyak daripada tidak ikhlas tapi dikit. Tapi dikit. Ya. Ya. Ingat itu. Ya. Ingat itu. Kalau Anda nggak ikhlas pun tapi ngasih banyak ya kita terima. Iya. Ikhlas itu urusan Anda. Iya. Kalau urusan yang menerima nggak ada Iya. urusannya. Jangan dengarkan godaan setan yang Nah. gak usah ngasih, nonton aja. Jangan. Kan lu udah nonton tinggal klik. Nah, Gak usah buat apa ngasih. Jangan dengarkan godaan setan itu. bahaya. Jangan. Dan jaga keutuhan rumah tangga Anda. Karena misi terbesar setan Menceraikan rumah tangga. luar biasa kan. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa ketemu lagi minggu depan di Ho Ho Hi Hi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Mantap. Jam. Cakep. Ntar lagi ajan, langsung aja kita mulai lagi kedua.